Bab 111 Dunia Ode of the Phoenix Fragment 6. Berderit. Pintu bambu kabin didorong terbuka dengan hati-hati, dan seorang wanita bertubuh rapuh berjalan membawa pot bambu cucian yang dicuci. Dia tampak berusia sekitar 23 hingga 24, namun dia memiliki udara yang lembut dan menawan dari seorang gadis remaja berusia 15 atau 16 tahun. Dia diam dan menawan seperti kembang sepatu di bawah bulan yang bersinar. Dia mengenakan pakaian abu-abu kasar, tetapi mereka tidak dapat merusak disposisi indahnya yang seperti bintang dan menarik, seolah-olah mereka hujan di sisi gunung. Terutama matanya. Mereka lebih jernih daripada kristal paling murni, cukup cantik untuk membuat seluruh dunia kehilangan warna mereka dibandingkan. Jelas melihat di mana dia berada, Yun Che sudah mengantisipasi penampilannya. Namun, dalam sepersekian detik dia membuka pintu dan masuk, jantungnya mulai berdetak kencang. Baik mata dan ekspresinya terpaku dan dia hanya bisa menatap kosong. Seolah-olah seluruh dunia telah kehabisan semua warna pada saat itu, dan hanya sosoknya yang tersisa. Semua emosinya, semua pikirannya, semua keyakinannya, semuanya mulai melonjak dengan sempurna dan hebat. Tahun itu, dia telah meninggal dalam pelukannya. Setelah menangis, dia percaya dia tidak akan pernah meneteskan air mata lagi seumur hidupnya. Tetapi pada saat ini, dia merasakan air mata yang tak terkendali mengalir turun tanpa izin di bawah orbit matanya. Jantungnya berdenyut seolah-olah emosi yang bukan lagi miliknya terjalin dalam kekacauan. Dia lupa di mana dia berada, lupa bahwa dia masih dalam persidangan. Pada titik ini, semua emosinya menyatu dan berubah menjadi tangisan tangis yang datang langsung dari jiwanya. Linger, linger. Bang! Keranjang bambu di tangan gadis itu jatuh ke tanah. Melihat Yun Che yang duduk di tempat tidur, matanya yang indah mengungkapkan kebahagiaan dan kejutan yang tulus. Bergegas ke depan tempat tidurnya, ekspresinya panik, namun dia memaksa suaranya menjadi begitu lembut dan lembut. Kakak Yun Yun, kamu sudah bangun. Apakah tubuhmu masih sakit? Apakah Anda merasa tidak nyaman di mana saja? Dengan wajah gadis itu hanya beberapa inci darinya, udara kekanak-kanakan yang hanya miliknya yang berat berdampak pada jiwa Yun Che. Matanya dipenuhi kebahagiaan, kekhawatiran, kecemasan, kesedihan dan kerinduan yang sangat tersembunyi. Itu sama dengan dari ingatannya, serta banyak kali dia muncul dalam mimpi-mimpinya. Hanya saja, dia tidak pernah berani berpikir bahwa suatu hari dia mungkin melihat kembali ke sepasang mata yang indah ini. Dia perlahan-lahan menjadi bingung karena menatap. Bibirnya tidak berhenti gemetaran, namun dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, semua pikirannya benar-benar hancur. Satu-satunya yang tersisa adalah sosok ini di depan matanya yang tercetak begitu dalam ke dalam jiwanya, yang bahkan kematian tidak bisa membuatnya lupa. Tanpa mempedulikan hal lain, dia membuka lengannya yang masih diperban dan, dengan kaget, dari Linger, memeluknya dengan erat, begitu erat sehingga seolah-olah dia takut dia akan meninggalkannya jika dia santai bahkan sedikit. Big Brother Yun Che, tubuh Linger membeku cukup lama sebelum dia memeluknya kembali, menyandarkan seluruh tubuhnya ke dadanya dan berbisik pelan. Linger, Linger, Linger. Yun Che tahu betapa tidak pantasnya dia saat ini. Hatinya benar-benar kacau. Di atas tangisannya sendiri, dia bisa dengan jelas mendengar suara tangisan dan merasakan air mata yang tidak bisa berhenti meluncur turun di wajahnya. Setelah kehilangan yang menyakitkan saat itu, ini adalah situasi yang hanya bisa muncul dalam mimpinya. Kehangatan dalam hatinya hampir cukup untuk membuatnya berhenti berdetak, itu membuatnya merasa seolah-olah dia akan mati sekarang, dia masih akan benar-benar puas. Jika memungkinkan, dia ingin memeluknya selamanya dan tidak pernah melepaskannya lagi, tidak peduli seberapa besar harga yang harus dia bayar untuk itu. Bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan kehadirannya, terbiasa memperlakukannya sebagai pelabuhan amannya sendiri. Setiap kali dia berlumuran darah dan sekarat, dia akan mati-matian naik ke depan rumah kecil ini yang telah dia bangun dengan dua tangannya sendiri. Setiap kali dia membutuhkan kehangatan, dia tidak akan bisa membantu tetapi untuk datang ke sini. Setiap kali dia hiruk-pikuk dan menjadi gila, dia juga akan selalu datang ke sini untuk menemukan kedamaian. Dan, dia akan selalu menyembuhkan luka di tubuh dan jiwanya, berkali-kali. Dia akan pergi ke sungai untuk menangkap ikan untuknya, menepuk punggungnya seolah-olah membujuk bayi untuk tidur. Dia terlalu waspada dan akan bangun setiap setengah seperempat jam masing-masing dan setiap kali dia tidur. Hanya dengan dia di sini, dia akhirnya bisa tidur sampai siang hari kedua. Dia adalah satu-satunya sumber kehangatannya saat itu. Namun, matanya dibutakan oleh kebencian. Dia telah menempatkan pembalasan sebagai satu-satunya tujuan dalam hidupnya dan itu telah menjadi kebiasaan. Hanya sampai hari dia kehilangannya, apakah dia benar-benar mengerti bahwa gadis ini telah lama menjadi lebih penting daripada hidupnya, dari balas dendamnya. Berkali-kali, dia akan memintanya untuk tidak membalas dendam lagi dengan air mata berlinang. Itu adalah satu-satunya permintaannya di tengah semua pengorbanan dan pemberian tanpa pamrihnya, tetapi dia tidak pernah mendengarkan. Bahkan sampai saat-saat terakhir hidupnya, dia masih memintanya untuk tidak membalas dendam kepada tuannya atau dia. Itu bukan karena yang membunuhnya adalah keluarganya sendiri, tetapi karena dia sangat berharap agar suaminya berhenti hidup dalam balas dendam dan kebencian yang tiada akhir. Tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang dideritanya atau betapa dia menyesali, apa yang hilang tidak akan pernah kembali lagi. Jika dia bisa, dia bersedia memberikan semua yang dia miliki sebagai gantinya, bahkan jika itu adalah kehidupan dan jiwanya sendiri. Linger, Linger, Linger. Dia memegangi Linger erat-erat di pelukannya. Berkali-kali, dengan setiap tangisan, dia berharap dia tidak perlu bangun dari mimpi ini. Perasaan diberkati untuk mendapatkan kembali apa yang pernah hilang darinya begitu hangat sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata yang diucapkan.
Big Brother Yun Che, bisikan Linger datang dari samping telinganya, dengan cahaya dan kekaburan yang tampak hampir seperti mimpi, jangan berpikir tentang balas dendam lagi, oke? Jiwa tuanmu di surga juga pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Tidak peduli apapun itu, aku bisa berjanji bahwa selama kau berjanji tidak akan membalas dendam lagi. Kita berdua bisa tetap di sini hutan bambu. Kamu akan menemaniku, dan aku, kamu, selamanya. Seumur hidup, aku akan menjadi istrimu yang paling lembut. Dan tidak pernah meninggalkanmu, oke? Keharumannya, suaranya dan kata-katanya, mereka semua sangat akrab. Ini persis bau dan suara miliknya. Dan terlebih lagi, ini adalah kata-kata yang dia katakan kepadanya berkali-kali sebelumnya. Di masa lalu, setiap kali dia mengatakan kata-kata ini, dia akan merasakan bagian dalam jantungnya berdebar, tetapi segera setelah itu akan mati tergilas mati di bawah kebenciannya. Setelah kehilangan dia, dia bermimpi berkali-kali. Jika dia bisa membalikkan waktu, jika surga bisa memberinya kesempatan lagi, dia tidak akan pernah menolaknya lagi, sama sekali tidak mau. Tanpa ragu-ragu, dia menganggukkan kepalanya dengan kuat, mengangguk 5 atau 6 kali berturut-turut dan bersikeras dengan suara serak, ya. Iya nih, Linger, saya akan mendengarkan Anda. Saya berjanji kepada Anda, saya tidak akan lagi membalas dendam. Di masa depan, kamu akan menjadi hidupku, hidupmu, akan menjadi hidupku. Dimanapun Anda berada, saya akan berada di sisimu selamanya, mengawasi Anda dan kami tidak akan pernah berpisah dengan hidup dan mati. Petik 2. Setiap kalimat, setiap kata, dan setiap sedikit emosi datang dari lubuk jiwanya. Betapa inginnya dia meneriaki kata-kata ini padanya bertahun-tahun yang lalu. Linger menangis dalam kebahagiaan, tangannya yang putih pucat memeluknya erat-erat. Kakak Yun Che, apakah Anda bersungguh-sungguh? Apakah yang Anda katakan itu nyata? Petik 2. Aku serius. Setiap kata yang saya katakan adalah nyata. Jika apapun yang saya katakan salah, semoga saya dihancurkan oleh surga. Yun Che mengatakan setiap kata dengan tekad. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menutup matanya, ekspresinya begitu damai dan puas. Dia merasakan benda dingin yang tajam menembus tajam ke punggungnya. Darah panik mengalir keluar saat kesadarannya dengan cepat menyebar di tengah-tengah beratnya. Adegan di depan matanya berubah dan menghilang saat dunia sekali lagi kembali ke kegelapan. Yun Che membuka matanya. Di depan pandangannya, ada 2 mata emas raksasa itu. Saya sudah gagal. Yun Che tertawa mencela diri sendiri, tetapi dengan mantap. Awalnya, aku berpikir bahwa, dengan pikiranku, aku bisa melewati tahap ketiga dengan mudah. Tetapi saya terlalu memikirkan diri sendiri. Hehe, aku pasti mengecewakanmu. Pengejaran kekuatan saya tidak setegas itu. Petik 2. Suara roh Phoenix melayang, respons jiwamu memberitahuku bahwa kau sudah tahu itu hanya ilusi sejak awal, dan bahwa kau jelas telah melihat belati di samping tempat tidur. Anda juga jelas tahu bahwa jika Anda memegang belati ini dan menikam gadis itu, Anda akan dapat melarikan diri dari ilusi dan dengan mudah lulus ujian ini. Mengapa Anda lebih suka tetap dalam ilusi dan bahkan menipu diri sendiri untuk percaya bahwa itu nyata? Kecuali, di dalam hatimu, kekuatan besar yang bisa kau dapatkan dengan segera bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ilusi sementara itu. Petik 2. Aku tidak bisa melakukannya. Yun Che menggelengkan kepalanya perlahan, ilusi ini datang dari kenangan paling berharga dalam jiwaku. Meskipun itu hanya ilusi, itu tertanam dalam jiwa saya seperti apa kebahagiaan sejati. Anda tidak akan dapat memahami betapa sayang gadis itu kepada saya, Anda juga tidak akan mengerti berapa banyak saya berutang padanya. Bahkan jika itu hanya mimpi, bahkan jika aku harus kehilangan kekuatan terbesarku sebagai harga, aku tidak akan pernah mau menyakitinya. Petik 2. Bahkan jika memang begitu, mengapa kamu tidak menghindar, atau bahkan mendorongnya ketika kamu jelas merasakan dia mengambil belati untuk menusukmu? Roh Phoenix bertanya dengan nada suara bingung. Yun Che tertawa, tetapi itu adalah tawa kesedihan, aku tahu itu adalah ilusi yang kamu buat dengan paksa berdasarkan ingatanku. Lingerku, bahkan jika dia harus mati sendiri, dia tidak akan mau membuatku membahayakan. Namun, aku rela mati di tangannya karena apa kehidupan dibandingkan dengan apa aku berutang padanya. Untuk bisa mati di tangannya, meskipun itu hanya ilusi, itu telah membuat rasa bersalah di hatiku mereda sedikit saja. Petik 2. Roh Phoenix diam untuk waktu yang lama. Aku haus akan kekuasaan, tetapi di dunia ini, ada banyak hal yang jauh lebih penting bagiku daripada kekuatan. Saya membutuhkan kekuatan juga karena saya perlu melindungi hal-hal yang penting bagi saya. Sepertinya saya tidak ditakdirkan, atau memenuhi syarat untuk mendapatkan kekuatan Phoenix. Namun, meskipun saya telah gagal dalam persidangan, saya sudah puas. Karena pelatihan ini telah memungkinkan saya untuk melihat dan memegangnya lagi. Itu bahkan memungkinkan saya untuk menyuarakan janji yang ingin saya buat padanya bahkan dalam mimpiku. Yun Che tertawa, dia tertawa sangat hangat, tanpa sedikit pun kengganan atau penyesalan. Sepertinya gadis yang kamu panggil Linger pasti sangat penting bagimu. Dan juga karena dia, jiwamu sangat menyesal. Namun, Anda tidak perlu menekan penyesalan ini di lubuk jiwa Anda. Anda telah melewati siklus reinkarnasi karena harta karun mendalam surgawi dan telah dirusak dengan karma dunia ini. Di bawah efek kupu-kupu, waktu, dimensi, dan pesawat juga akan berubah. Penyesalan dan hutang Anda mungkin belum kehilangan kesempatan untuk menebusnya. Petik 2. Kamu telah melewati siklus reinkarnasi karena harta karun surgawi yang mendalam. Kalimat ini menyebabkan hati Yun Che sangat kesal. Dia menatap langsung ke mata emas di depannya dan tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Harta karun mendalam surgawi, lewati reinkarnasi. Mungkinkah, itu benar-benar telah melihat bahwa dia telah menjalani 2 kehidupan?
Dan alasan mengapa dia hidup selama 2 kehidupan. Apakah karena kemampuan harta karun surgawi untuk melewati siklus reinkarnasi? Harta karun yang sangat mendalam. Jasmine telah menyebutkan bahwa Sky Poison Pearl di dalam tubuhnya adalah salah satu dari harta karun yang mendalam. Tetapi kemampuan Sky Poison Pearl berpusat di sekitar racun, obat-obatan, pemurnian dan ruang. Di atas penemuan ini, dari mana kemampuan melewati reinkarnasi berasal? Adapun setengah dari kata-kata yang diucapkan setelah kalimat itu, ia benar-benar tidak dapat memahaminya. Dia mungkin bertanya, apa yang kamu maksud dengan kata-kata yang kamu katakan ini? Hehe, Roh Phoenix tertawa misterius, tidak apa-apa bagimu untuk hanya memahami setengahnya, tetapi tidak sisanya adalah rahasia surgawi yang tidak boleh diungkapkan. Ketika Anda maju dan ketika kekuatan Anda terus meningkat di dunia ini, suatu hari Anda akan memahami semua itu. Petik 2. Yun Ce jatuh ke dalam pemikiran yang dalam dan kemudian menganggukkan kepalanya, Roh Phoenix, meskipun kamu telah merusak ilusi ingatanku dan membuat Linger menikamku sampai mati, yang agak tidak menyenangkan, aku masih harus berterima kasih. Tetapi karena saya tidak bisa melewati tahap pelatihan ini pada akhirnya, saya harus pergi sekarang. Petik 2. Tidak, ini belum saatnya kamu pergi. Karena Anda, sudah berhasil melewati tahap ketiga persidangan. Petik 2. Selamat, manusia yang memiliki kekuatan dewa jahat. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung ini, Anda adalah praktisi ke-8 yang telah memilih untuk melepaskan kekuatan Anda daripada menyakiti ilusi orang yang Anda cintai. Anda telah mendapatkan hak untuk mewarisi hadiah Phoenix. Petik 2. Bab 112 Ode Dunia Phoenix Fragment 7. Feng Baichuan pernah berkata bahwa, apakah seseorang gagal atau berhasil, mereka hanya bisa memasuki uji coba Phoenix sekali seumur hidup mereka. Meskipun begitu, dia masih memilih untuk menyerah pada tahap ketiga persidangan karena dia tidak ingin menyakiti sosok yang paling dia hargai. Namun, ini hanya apa yang dia pikirkan. Kata-kata Roh Phoenix membuat Yun Ce melebarkan matanya dan menjadi tertegun sejenak. Apa yang telah saya katakan sebelumnya tentang bagaimana hanya mereka yang memiliki jumlah ambisi yang tepat untuk mencapai kekuatan dapat melewati tahap ketiga dari persidangan, adalah petunjuk yang disengaja ke arah yang salah. Phoenix adalah makhluk yang benar dan cobaan yang ditinggalkannya adalah hadiah bagi benua mendalam langit. Tetapi Phoenix tidak pernah mau memiliki kekuatannya untuk diwarisi oleh mereka yang jahat dan tidak berperasaan. Pengadilan ketiga dibangun melalui ingatan paling menyenangkan praktisi dari dalam lubuk jiwa mereka. Sebelum persidangan, saya akan memberi isyarat bahwa hanya melalui keinginan kuat akan kekuasaanlah seseorang akan lulus persidangan. Petik 2. Benar, ilusi itu berasal dari ingatanmu sendiri, dan tidak direplikasi dari sumber lain. Persis sama dengan orang, barang, atau peristiwa nyata dan mereka harus menghadapinya seolah-olah semuanya nyata. Jika mereka melukai orang yang paling mereka cintai hanya untuk mendapatkan kekuatan, bahkan jika itu adalah semacam dedikasi, dan bahkan jika itu tidak berarti bahwa mereka jahat, mereka masih akan kehilangan persyaratan paling penting dari jiwa. Kasih sayang. Jika orang seperti itu menerima kekuatan besar, itu hanya untuk pertumbuhan diri mereka sendiri, dan bukan untuk melindungi orang lain. Ini akan bertentangan dengan niat asli Phoenix dalam meninggalkan tempat uji coba ini. Petik 2. Dari 7 orang yang sebelumnya lulus tes ketiga, beberapa dari mereka menghadapi istri mereka sendiri, beberapa menghadapi tuan mereka, dermawan, orang tua dan bahkan anak-anak mereka. Mereka seperti Anda, mereka jelas bahwa itu adalah ilusi, tetapi masih tidak dapat melakukan perbuatan itu. Namun, ketika mereka diserang, mereka akan melawan bahkan jika mereka tidak menyerang balik. Sedangkan untuk Anda rela membiarkannya menikam Anda sampai mati sehingga Anda bisa memiliki beberapa saat lagi untuk memeluknya. Selama bertahun-tahun, Anda adalah satu-satunya yang telah melewati tahap ketiga dengan sempurna. Petik 2. Perubahan mendadak ini tidak diragukan lagi membuat Yun Ce senang melebihi harapannya. Tidak dapat dikatakan bahwa dia melewati keberuntungan, karena dia pasti akan membuat pilihan ini apapun konsekuensinya, karena bahkan jika dia harus mengkhianati seluruh dunia, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya mengkhianati gadis itu. Lalu, bisakah aku mendapatkan kekuatan Phoenix sekarang? Tanya Yun Ce penuh harap. Tentu saja, Anda akan diberikan 3 hadiah dari Phoenix, darah Phoenix, Divine Phoenix Pills dan Anda akan memiliki kesempatan untuk mempelajari dunia Ode of the Phoenix Fragment. Petik 2. Saat ini, aku akan memberimu Vena Phoenix. Petik 2. Mata emas roh Phoenix menyala, dan menyebabkan dunia gelap berubah menjadi emas untuk sesaat. Tiba-tiba, titik cahaya keemasan datang dari ruang ilusi. Itu menembak tepat di antara alis Yun Ce untuk kemudian tenggelam sesudahnya. Para penantang yang sebelumnya hanya menerima setetes darah Phoenix setelah mereka berlalu tetapi Anda memiliki harta karun surgawi yang mendalam, pegang kekuatan dewa jahat, dan telah dengan sempurna melewati cobaan ketiga. Saya harus membuat pengecualian dan memberi Anda 3 tetes darah Phoenix. Anda sudah dilengkapi dengan benih surgawi dari dewa jahat, dan tidak akan dirugikan oleh api apapun. Oleh karena itu, kemampuan Phoenix untuk menahan api tidak akan berguna bagi Anda. Tetapi setelah itu menyatu ke dalam nadi Anda, itu akan memungkinkan Anda untuk menguasai seni api atribut mendalam dan menghasilkan 2 kali hasil dalam separuh waktu. Atribut api keterampilan luar biasa yang dapat Anda gunakan akan lebih kuat dari sebelumnya. Terutama keterampilan api Phoenix, yang akan memungkinkan Anda untuk menggunakan kekuatan yang 3 kali lebih kuat dari apa yang bisa dilakukan oleh pembuluh darah orang normal. Ada juga alasan lain, setetes darah Phoenix adalah yang paling bisa ditangani oleh pembuluh darah orang normal. Tetapi ketika Anda dilengkapi dengan benih surgawi dari dewa jahat, bahkan menampung 3 tetes darah adalah hal yang mudah. Anda juga akan bebas dari rasa sakit dan bahaya melalui proses ini. Sekarang tutup mata Anda dan biarkan 3 tetes darah Phoenix ini meresap ke dalam pembuluh darah Anda.
Di antara 7 penantang sebelumnya, waktu terpendek yang diambil seseorang untuk seluruh proses adalah 3 hari, tetapi saya percaya itu tidak akan membutuhkan lebih dari setengah seperempat jam dalam kasus Anda. Petik 2. Suara roh Phoenix bergema di dalam hatinya, tapi Yun Che sudah terlalu sibuk untuk menjawab. 3 tetes darah kecil mungkin tidak tampak seperti apapun dibandingkan dengan pembuluh darah besar di tubuh manusia, tetapi ini adalah tetesan darah milik Phoenix. Setelah 3 tetes darah Phoenix memasuki nadinya, seolah-olah ada 3 kelompok api yang terbakar dengan panik. Dan ketiga kelompok api ini sepertinya menyebar ke seluruh nadinya dalam sepersekian detik sementara dengan keras mengaduk semua darah di tubuhnya. Seandainya dia manusia biasa, hanya rasa sakit yang membakar ini yang merebus nadinya sudah cukup untuk membuatnya berharap dia mati daripada menanggung siksaan seperti itu. Mungkin, di bawah tekanan dan perlawanan yang luar biasa, setetes mungkin bisa berhasil menyatu ke dalam nadinya, tetapi 3 tetes. Seperti yang dikatakan Phoenix, ini benar-benar melebihi apa yang mampu ditahan manusia. Tidak hanya tidak mungkin untuk melebur, mereka bahkan akan ditelan oleh darah Phoenix. Tapi untuk Yun Che, perasaan bahwa luka bakar semacam ini hanya membuatnya terasa seperti 3 arus hangat yang muncul dari tubuhnya. Hanya untuk nada fana belaka darah Phoenix ini akan menjadi sangat tangguh dan mulia, itu seperti mengubur 3 batu berharga di tanah biasa. Yun Che dengan tenang menutup matanya dan menekan perilaku eksplosif dari 3 tetes darah Phoenix dengan energi yang mendalam. Sambil membiarkan darah mengalir ke segala arah, ia membiarkannya menyatu ke dalam aliran darahnya sedikit demi sedikit. Aliran darahnya berangsur-angsur menjadi lebih hangat saat 3 tetes darah Phoenix mulai menyusut. Setelah sekitar selusin kali beredar di seluruh tubuhnya, 3 tetes darah Phoenix akhirnya menghilang ke pembuluh darah Yun Che. Yun Che membuka matanya dan tanda api merah menyala melintas di antara alisnya. Ukuran dan bentuk tanda itu sama dengan klan Phoenix di luar, tetapi warnanya jauh lebih jelas. Bagus, sepertinya kamu telah berhasil menyatu dengan 3 tetes darah Phoenix, aku sudah merasakan perubahan di dalam nadimu. Dengan 3 tetes darah Phoenix ini, umur Anda juga akan meningkat setidaknya 300 tahun. Sekarang, saya akan memberikan pil Phoenix surgawi ini dan fragmen dari Dunia Ode of the Phoenix kepada Anda. Petik 2. Mata emas itu berkedip lagi dan 2 titik cahaya turun dari langit. Apa yang jatuh di depan Yun Che? Adalah botol batu giok berwarna putih dan sepotong batu giok putih yang pecah. Di dalam botol giok berwarna putih itu adalah Divine Phoenix Pill. Ini dapat meningkatkan kontrol Anda terhadap energi api dengan jumlah yang substansial. Namun, karena Anda memiliki benih surgawi dari Dewa Jahat, kemampuan utamanya tidak banyak berguna bagi Anda. Tetapi pada saat yang sama, itu juga dapat sangat meningkatkan kekuatan mendalam Anda. Sehubungan dengan kekuatan mendalam Anda saat ini, itu dapat membuat kekuatan mendalam Anda maju setidaknya dengan 5 peringkat. Sementara itu, pecahan Dunia Ode of Phoenix tertulis di batu giok ini. Bersama-sama, Dunia Ode of the Phoenix Vermilion Birds Consoling Spirit Song, dan Golden Cross Record of the Burning World dikenal sebagai 3 buku besar dunia surgawi. Masing-masing memiliki kekuatan luar biasa yang mampu membakar surga. Tahun itu, Phoenix meninggalkan 6 tahap pertama Dunia Ode of the Phoenix. Hanya pada titik ini, roh Phoenix diam, seolah menunggu Yun Che memeriksa dirinya sendiri. Yun Che mengambil pil Divine Phoenix dan sepotong batu giok yang rusak. Setelah menekan tangan pada batu giok, informasi dengan cepat ditransmisikan ke otaknya dengan sentuhan energi yang mendalam. Hatinya juga mulai menjadi sangat bersemangat dalam kekacauan. Bagaimanapun, ini adalah teknik api yang datang dari Phoenix. Itu dikenal sebagai salah satu buku surgawi hangus dunia yang ditinggalkan oleh binatang surgawi. Dunia Ode of the Phoenix, tahap kelima. Dunia Ode of the Phoenix, tahap ke-6. Kenapa hanya tahap kelima dan ke-6 yang ada di sini? Bagaimana dengan 4 yang pertama? Yun Che mengangkat kepalanya dan bertanya dengan wajah penuh keheranan. Dia meninjau semua pesan dari batu giok beberapa kali, tetapi hanya bisa menemukan catatan dari tahap kelima dan ke-6. Sama sekali tidak ada apa-apa tentang 4 tahap pertama. Tanpa 4 tahap pertama, bagaimana dia melatih di tahap kelima dan ke-6? Ini memang sangat disayangkan, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Suara roh Phoenix menahan napas dalam-dalam. Awalnya, Dunia Ode of the Phoenix ini telah merekam semuanya dari tahap pertama hingga ke-6, tetapi sebelum penantang pertama tiba, kecelakaan tak terduga terjadi. Petik 2. Tahun itu, Phoenix meninggalkan 2 lapangan percobaan di benua ini. Satu ada di sini dan yang lainnya berada di Divine Phoenix Empire yang sangat besar yang sangat jauh. Tempat uji coba di Divine Phoenix Empire dengan cepat ditemukan dan Divine Phoenix Sect dibuat. Tanah uji coba itu juga menjadi area terlarang yang hanya dimiliki oleh Divine Phoenix Sect. Setelah itu, Divine Phoenix Sekte menjadi sekte nomor 1 kekaisaran itu. Kekaisaran ini berganti nama menjadi Divine Phoenix Empire dan bahkan ibu kota kekaisaran didirikan di dekat Divine Phoenix Sect. Dengan demikian, daerah tempat persidangan terletak menjadi wilayah kekaisaran yang paling makmur. Keserakahan, tipu daya manusia, tindakan biadab, dan perang terus-menerus ada dan menodai aura di wilayah itu. Dengan demikian ia menginfeksi roh Phoenix di tempat uji coba itu dan memberinya kesadaran yang seharusnya tidak dimiliki. Yang membawanya untuk mengkhianati kehendak Phoenix. Petik 2. Yun Che. Sebagai bagian dari roh Phoenix dengan tubuh yang berbeda, aku tahu keberadaannya saat itu, dan juga, itu tahu milikku. Setelah ia mengembangkan kesadaran yang seharusnya tidak ada, ia sebenarnya memiliki gagasan untuk menghancurkan saya dan tempat uji coba ini, ingin memiliki seluruh benua untuk dirinya sendiri. Jadi, itu memindahkan energinya ke burung api umum dan datang ke sini.
Itu dengan sengit berjuang melawan saya dan benar-benar menghancurkan salinan batu giok saya yang mencatat dunia Ode of the Phoenix. Selama pertarungan yang hebat, aku menghancurkan sebagian salinan dunia Ode of Phoenix, meninggalkannya hanya dengan 4 tahap pertama. Setelah itu, saya tidak cocok untuk itu dan tidak punya pilihan lain selain membuat ilusi palsu menghilang ke dalam nyala api. Hanya sampai saat itu ia pergi. Tetapi tidak tahu bahwa saya telah menghapus tahap kelima dan keenam dari dunia Ode of the Phoenix, alih-alih menghancurkan mereka, yang merupakan bagian yang Anda pegang sekarang. Setelah itu, saya memutuskan koneksi jiwaku sepenuhnya. Tidak pernah merasakan keberadaanku lagi dan selalu percaya bahwa aku telah mati, tetapi aku terus melakukan kehendak Phoenix. Sambil menjaga landasan uji coba ini, saya menyambut dan memantau semua penantang. Petik 2. Mulut Yun Che sedikit terbuka, seolah-olah dia baru saja mendengar cerita yang tak terbayangkan. Bab 113 Ode Dunia Phoenix Fragment 8. Jadi maksudmu, 4 tahap pertama dari dunia Ode of the Phoenix terletak di tempat uji coba Divine Phoenix Empire, dan hanya tahap kelima dan keenam yang terletak di sini. Yun Che hanya ingin mendapatkan kekuasaan melalui persidangan dari Phoenix ini dan tidak pernah berpikir dia akan mendapatkan informasi rahasia semacam ini. Dengan kekuatan yang mengguncang seluruh benua langit yang mendalam, diketahui semua orang di dunia ini, bahwa alasan dominasi dan kekuatan Divine Phoenix Sekte adalah karena mereka memiliki darah Phoenix dan memiliki kekuatan Phoenix dalam tubuh mereka. Namun, tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya ada rahasia di belakang mereka. Tidak, 4 tahap pertama, dunia Ode of Phoenix, tidak terletak di tempat uji coba Divine Phoenix Empire, mereka sebenarnya di tangan Divine Phoenix Sekte. Dunia Ode of the Phoenix menjadi harta Divine Phoenix Sekte setelah roh pemberontak Phoenix memberikannya kepada mereka, dan membantu dominasi mereka dari benua langit yang mendalam. Dasar percobaan Divine Phoenix Empire dilestarikan dan digunakan untuk memberikan darah Phoenix murni dan Divine Phoenix Pelet kepada murid Divine Phoenix Sect yang telah melewati persidangan, karena melewati persidangan adalah satu-satunya cara untuk menerima darah Phoenix dan Divine Phoenix Pelet. Phoenix menetapkan aturan ini pada awalnya, dan bahkan kita Spirit of the Phoenix tidak dapat mengubahnya. Aturan ini juga berlaku untuk dunia Ode of the Phoenix. Petik 2. Lalu mengapa roh Phoenix Kekaisaran Surgawi Phoenix mampu menyerahkan dunia Ode of Phoenix ke Divine Phoenix Sekte? Juga, dengan hanya tahap kelima dan keenam di sini, tidak mungkin untuk menumbuhkan dunia Ode of the Phoenix tanpa 4 tahap pertama. Anda adalah roh Phoenix, jadi Anda harus tahu prasasti kekuatan untuk 4 tahap pertama, kan? Tanya Yun Che. Tidak, saya tidak tahu. Meskipun kita adalah Spirit of the Phoenix, kita tidak memiliki otoritas untuk membaca dunia Ode of Phoenix, dan lebih dari itu, tidak dapat memberikannya kepada orang lain. Satu-satunya otoritas yang kita miliki, adalah memberikannya kepada manusia yang telah melewati persidangan, dan memungkinkan mereka untuk mempelajari dunia Ode of the Phoenix selama 1 bulan. Namun, dalam pertempuran ganas kami, batu Gyoku yang mencatat dunia Ode of Phoenix, dihancurkan dan miliknya juga patah, yang membuat aturan yang dicantumkan sebelumnya Phoenix tidak berguna. Dengan demikian, ia memperoleh potongan batu giok yang rusak itu, yang juga merupakan wewenang penuh selama 4 tahap pertama. Setengah bagian bawah mendarat di tanganku dan aku juga bisa dengan bebas mengaturnya. Namun, saya tidak akan pernah menentang kehendak Phoenix. Adapun 4 tahap pertama, saya tidak memiliki sedikit pun pengetahuan tentang mereka. Jadi keinginan Anda untuk mendapatkan 4 tahap pertama dari sini, benar-benar mustahil. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Hati Yun Che hancur berkeping-keping. Prasasti dari dunia Ode of the Phoenix telah retak, tetapi bagaimanapun, dengan 4 tahap pertama World Ode of the Phoenix di tangan Divine Phoenix Sekte, bahkan jika seseorang memulai pelatihan dari tahap pertama tanpa sedikit keterlambatan, orang akhirnya akan terjebak pada tahap keempat. Tahap kelima dan keenam dari dunia Ode of Phoenix, yang dia miliki saat ini adalah 2 tahap yang lebih kuat daripada Divine Phoenix Sect. Tetapi pada saat ini, sama bermanfaatnya dengan tidak memilikinya sama sekali. Tanpa pengetahuan tentang 4 tahap pertama, bagaimana seseorang akan mulai belajar tahap kelima dan keenam? Jika sebuah bangunan tidak memiliki 4 lantai pertama, bagaimana mungkin ia memiliki lantai 5 dan 6? Bahkan jika bangunan itu ditangguhkan di udara, masih akan ada beberapa struktur pendukung yang mendukung bangunan. Anda dapat mengkonsumsi pelet Phoenix suci ini segera, dan dengan kekuatan mendalam Anda saat ini, Anda harus membutuhkan waktu 3 hari untuk sepenuhnya memurnikan pil. Adapun dunia Ode of the Phoenix, meskipun kami hanya memiliki sebuah fragmen, Anda masih dapat mencoba memahaminya melalui aturan dan peraturan yang Phoenix tinggalkan di bulan berikutnya. Tentu saja, jika Anda merasa seperti ini buang-buang waktu, Anda bisa pergi segera setelah meminum pil. Tetapi meskipun Anda tidak dapat berkultivasi dengan fragmen dari dunia Ode of Phoenix ini, itu masih merupakan salah satu buku surgawi hangus dunia dari era prasejarah yang mengguncang dunia. Dalam 1 bulan ini, Anda dapat membacanya dan mungkin belajar sesuatu darinya. Semua terserah padamu. Petik 2. Terakhir, aku akan meninggalkanmu dengan peringatan. Setelah Anda pergi, Anda tidak dapat membawa satu kata pun dari cobaan ini kepada siapapun. Jika Anda pergi ke Divine Phoenix Empire di masa depan, kecuali jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda harus menutupi tanda-tanda dan vena Phoenix Anda. Jika ada dari garis keturunan Phoenix yang menemukan darah Phoenix di tubuh Anda pasti akan menghadapi musibah besar karena Anda bukan murid Divine Phoenix Sect. Ingat ini. Suara itu bergema di benak Yun Che dan sepasang murid emas besar perlahan memudar. Memegang giok yang berisi pecahan dunia Ode of Phoenix, tidak mungkin bagi Yun Che untuk tidak bingung dan ragu-ragu. Eksistensi macam apa yang merupakan sekte Phoenix suci?
Hanya sekte cabang kasual yang memiliki kekuatan untuk menyamai 4 sekte utama Kekaisaran Angin Biru, sehingga kekuatan sekte utama mereka tidak dapat dibayangkan oleh warga biasa. Mereka begitu hebat karena darah Phoenix, serta dunia Ode of Phoenix yang mereka peroleh dari roh Phoenix. Dan bagian dari dunia Ode of Phoenix di tangannya melebihi Divine Phoenix sekte oleh 2 tahap. Konsep menakutkan macam apa ini? Tapi ini hanya fragmen, dan mustahil untuk berlatih tanpa dasar dari 4 level pertama. Untuk memiliki harta seperti itu tetapi tidak dapat menggunakannya, orang hanya bisa membayangkan betapa frustrasinya ini. Yun Ce berharap roh Phoenix tidak mengungkapkan keberadaan fragmen sama sekali, maka dia akan puas dan tidak dalam keadaan ragu saat ini. Yun Ce duduk di lantai dan mengambil Divine Phoenix Pellet dari botol giok. Seluruh warna Divine Phoenix Pellet semerah darah dan panas terik. Seseorang bisa dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalam pil itu. Yun Ce mengatur napasnya, meletakkan pil itu di pintu mulutnya, dan menelannya dalam satu tegukan. Suara mendesing. Tiba-tiba, api merah menyala keluar dari tubuh Yun Ce, dan melonjak hingga ketinggian tidak kurang dari 3 meter saat melilit seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, semua pori-pori di tubuhnya melebar dengan jumlah yang substansial, darah dengan panik mengalir di sekujur tubuhnya dengan kecepatan 3 kali lipat dari biasanya, dan energi yang sangat dalam di nadinya menyapu seluruh tubuhnya seperti air badai. Proses memperbaiki pelet seharusnya sangat sulit dan menyakitkan, tetapi karena kecurangan di tubuhnya, Yun Ce benar-benar merasakan sensasi yang tak terlukiskan nyaman. Dia hanya menggunakan tidak bahkan 20 napas waktu untuk mengembalikan keseimbangan antara darah, meridian, dan pembuluh darahnya yang dalam. Sementara itu, ekspresinya benar-benar tenang ketika dia menikmati perubahan menit di tubuhnya dan energi mendalam yang perlahan-lahan menebal. Api yang mengelilingi seluruh tubuhnya tidak mereda sama sekali karena terus membakar dengan tenang sepanjang proses. Tujuan dari nyala api adalah untuk secara fisik membentuk kembali tubuh pembuat pil, meningkatkan ketahanan api mereka, dan afinitas mereka dengan elemen api. Tapi dalam kasus Yun Ce, api itu tidak perlu. Roh Phoenix telah mengatakan bahwa pelet Divine Phoenix tidak hanya akan meningkatkan kontrol seseorang terhadap api, tetapi juga akan sangat meningkatkan kekuatan mendalam seseorang. Roh Phoenix pasti berbicara kebenaran, karena Yun Ce jelas bisa merasakan peningkatan kekuatan yang mendalam. Pertumbuhan semacam ini sangat lambat, dan benar-benar tidak seperti ekspansi kekerasan Seed Fire Evil God. Sebaliknya, promosi itu sangat stabil. 1 jam kemudian, Yun Ce membuka matanya. Lebih dari 1% Divine Phoenix Pellet telah disempurnakan di tubuhnya. Kekuatannya yang dalam awalnya terletak di bottleneck dari level pertama realem mendalam Naschen. Untuk menstabilkan gelombang ledakan energi yang mendalam dari Evil God Fire Seed, dia telah menekan terobosan kekuatannya yang mendalam. Namun, di bawah pengaruh Divine Phoenix Pellet, hanya dalam waktu 1 jam, dia benar-benar telah menembus kemacetan sekarang, dan dengan aman memasuki level kedua dari realem mendalam Naschen. Sementara masih duduk, Yun Ce mengambil batu giok dengan dunia Ode of the Phoenix tertulis di atasnya. Dia meletakkan telapak tangannya di atas batu giok saat perasaan khawatir dan penyesalan memenuhi hatinya. Tepat ketika dia hendak melepaskan tangannya dari batu giok dan fokus pada penyempurnaan Divine Phoenix Pellet, bayangan seseorang tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia berpikir kembali ke masa ketika orang itu dengan lembut mengatakan kata-kata itu kepadanya. Guru, seni penyembuhan yang Anda ajarkan kepada saya, apakah mereka semua dari manual pengobatan surgawi ini? Hehe, benar juga. Ini adalah buku yang sangat aneh. Suatu kali, saya sedang mengumpulkan bahan obat dan tersesat saat jauh di dalam pegunungan. Saya jatuh dari tebing kecil setelah dikejar oleh binatang buas, dan menemukan ini obat pengobatan surgawi pada kerangka layu. Hanya, saya menemukan setelah menemukan buku ini bahwa manual pengobatan surgawi memiliki total 3 bagian, dan saya hanya menemukan bagian ketiga. Saya juga menemukan bahwa manual pengobatan surgawi ini bukan hanya buku medis biasa, pengetahuan medisnya dianggap sebagai satu dari keseluruhan, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk memahami bagian ketiga tanpa 2 bagian pertama. Petik 2. Kemudian, guru menemukan 2 bagian pertama, kan? Tidak, meskipun saya menghabiskan banyak waktu mencari, saya tidak menemukan bagian sebelumnya. Tetapi guru tidak puas membiarkannya begitu saja, jadi saya berhenti mencari dan mencoba memecahkan bagian ketiga dari manual pengobatan surgawi dengan paksa. Dikombinasikan dengan nilai seumur hidup, membaca, pengetahuan, dan pengalaman, saya menyatukannya sedikit demi sedikit, dan dalam waktu 10 tahun, saya menulis sendiri 2 bagian. Namun, 2 bagian yang ditulis guru pastinya tidak sama. Sebagai bagian asli, tetapi melalui pemahaman dan tulisan saya sendiri, dibandingkan dengan hanya membaca buku orang lain, mungkin apa yang saya peroleh jauh lebih besar. Petik 2. Wow, Tuan, Anda benar-benar terlalu kuat. Petik 2. Hahaha, Tuan hanya keras kepala dan tidak pernah mengakui kekalahan. Jika orang lain bisa memahaminya, mengapa saya tidak bisa memahaminya? Belum lagi saya juga memiliki bagian ketiga sebagai referensi. Cir, dalam hal persepsi, Anda melampaui saya sepenuhnya. Selama Anda memiliki ide dan tekad guru, Anda pasti akan dapat mencapainya juga, mungkin bahkan lebih baik daripada guru. Petik 2. Seolah didorong untuk belajar oleh bel pagi dan drum malam, mata Yun Ce tiba-tiba melebar saat jantungnya bergetar. Setiap tahap dari dunia Ode of the Phoenix, benar-benar merupakan langkah demi langkah perkembangan dan semua seni dunia seperti ini tanpa kecuali. Tanpa pemahaman lengkap tentang tahap pertama, tidak mungkin untuk memahami tahap kedua, dan tanpa pemahaman lengkap tentang tahap kedua tidak mungkin untuk memahami tahap ketiga. Ini adalah akal sehat yang semua orang tahu. Tapi, apakah itu benar-benar mustahil?
Tuan bisa, melalui pemahamannya sendiri tentang seni penyembuhan, bakatnya, dan bagian ketiga dari Heavenly Medicine Manual, dia benar-benar memahami keseluruhan Heavenly Medicine Manual. Saya memiliki Evil God Fire Seed dan afinitas yang tak tertandingi dengan api, jadi tidak ada alasan sama sekali mengapa saya seharusnya tidak bisa memahami tahap kelima dan keenam dari dunia Ode of the Phoenix menerobos dasar konteks 4 tahap pertama, dan kemudian secara paksa menumbuhkan tahap kelima. Berpikir di sini, Yun Ce menutup matanya dan tiba-tiba mengosongkan hatinya. Satu-satunya hal yang menjadi fokus pikirannya adalah jejak mental yang berasal dari batu giok. Dan mulai dari tahap kelima, dunia Ode of the Phoenix. Tahap kelima, selain meningkatkan kekuatan api Phoenix, itu juga berisi teknik api Phoenix, tarian Empyrean dari sayap Phoenix. Bab 114 di akhir Wit. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Tiba-tiba, Jasmine merasakan energi yang mendalam di tubuh Yun Ce mulai beredar secara tidak normal, dan segera menjadi waspada. Dia bertanya kepadanya dengan sungguh-sungguh, apakah Anda mencoba untuk secara paksa memahami tahap kelima dan keenam dari dunia Ode of the Phoenix ini? Apakah kamu sudah gila? Peluang seumur hidup telah ditempatkan tepat di depanku. Jika saya tidak mencobanya, saya akan menyesal selamanya. Jawab Yun Ce dengan mata tertutup. Kesadarannya benar-benar tenggelam ke dalam jejak jiwa di dalam batu giok. Dunia Ode of Phoenix ini direkam menggunakan jejak jiwa, jadi seseorang harus menggunakan kekuatan jiwa untuk membacanya. Jika seseorang berhasil memahaminya, maka itu akan benar-benar direkam dalam jiwanya sendiri. Dan jika seseorang tidak dapat memahaminya, setelah meninggalkan tempat uji coba, kata-kata, gambar, dan metode untuk mengedarkan energi mendalam yang direkam pada batu giok akan sepenuhnya terhapus dari ingatannya. Oleh karena itu, untuk Yun Ce, yang hanya punya waktu 1 bulan untuk memahami bagian yang tersisa dari fragmen ini, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk melakukan tahap kelima dan keenam sebagai ingatan sebagai solusi sementara dan kemudian menemukan 4 tahap pertama untuk dipahami dalam masa depan. Tanpa 4 tahap pertama, bagaimana Anda akan memahami tahap kelima dan keenam? Apakah Anda mencoba untuk langsung mendapatkan buah ketika Anda bahkan tidak memiliki akarnya? Jika Anda mencoba memaksa diri Anda untuk pergi ke jalan yang berlawanan, hasil yang paling mungkin adalah distorsi dari pembuluh darah Anda, mengacaukan saluran Anda, dan bahkan pintu masuk mendalam yang telah Anda buka sepenuhnya akan menutup satu demi satu. Petik 2. Karena saya tidak memiliki fondasi tahap pertama hingga keempat, saya akan membangun fondasi saya sendiri. Jawab Yun Ce dengan tenang. Bangun yayasanmu sendiri. Apakah Anda tahu berapa puluh ribu tahun klan Primordial Phoenix dihabiskan untuk akhirnya mendapatkan dunia Ode of the Phoenix ini? Dan apakah Anda menyadari berapa banyak revisi, perubahan, dan evolusi yang dilakukan setelah pertama kali dibuat? Anda hanya memiliki waktu 1 bulan paling banyak, namun Anda masih ingin membangun fondasi Anda sendiri untuk memahami tahap kelima dan keenam. Jasmine menggelengkan kepalanya, bahkan jika Anda benar-benar seorang jenius yang tiada taranya, masih tidak mungkin untuk melakukan begitu. Setidaknya biarkan aku mencobanya, Yun Ce dengan sengaja menjawab dengan suara rendah. Kemudian, dia memotong semua bagian lain dari kesadarannya, dan merendam dirinya sepenuhnya dalam jejak jiwa dunia Ode of Phoenix. Namun pada saat ini, baik Yun Ce maupun Jasmine tidak menyadari bahwa di bawah pakaian luarnya, sebuah cahaya eksentrik tiba-tiba terpancar dari liontin yang ia kenakan sejak lahir. Yang mereda dalam sekejap. Tanda pisah 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 tanda pisah. Di luar formasi segel, Lan Suerwo menunggu dengan cemas. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 12 jam berlalu, 1 hari dan malam berlalu. Ekspresinya sudah lama menjadi gelap. Bagian dalam hati Feng Baichuan menjadi sangat sunyi juga. Apakah orang benar-benar mati dalam pelatihan ini? Melihat Feng Baichuan yang telah berjalan ke sana lagi, Lan Suerwo menoleh ke samping dan bertanya dengan mata tak bernyawa. Dia sudah mengajukan pertanyaan yang sama ini lebih dari selusin kali. Feng Baichuan menghela nafas dalam-dalam di hatinya dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghiburnya. Beberapa klan memang telah meninggal dalam persidangan ini. Tapi, kita seharusnya tidak pesimis ini, tidak bisa dikatakan dengan pasti, tetapi mungkin saudara kecil Yun lulus pelatihan. Nenek moyang kita yang lulus uji coba ini, telah tinggal di dalam selama lebih dari selusin hari sebelum keluar. Jadi, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Mungkin dia akan keluar sebentar lagi sekarang. Petik 2. Sambil mengatakan ini, Feng Baichuan, yang telah mengalami persidangan Phoenix tangan pertama, jelas mengerti bahwa tidak mungkin untuk lulus persidangan hanya dengan kekuatan tingkat pertama dari realem mendalam baru lahir. Karena Yun Ce belum keluar, satu-satunya hasil yang mungkin adalah bahwa dia sudah meninggal di pengadilan. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan kata-kata ini untuk menghibur Lan Suerwo, dan membiarkannya memegang jejak harapan. Pemimpin klan Feng, apakah Anda memiliki cara untuk membiarkan saya masuk? Feng Baichuan menggelengkan kepalanya, hanya satu orang yang bisa memasuki persidangan setiap bulan, saya tidak punya cara untuk membiarkan Anda masuk. Petik 2. Lan Suerwo menggigit bibirnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia diam-diam berdiri di depan pintu masuk persidangan, menatap kosong ke depan, hatinya dengan panik merindukan penampilan sosok itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengannya, untuk benar-benar diam-diam cemas dan khawatir sejauh ini. Setiap kali dia berpikir tentang kemungkinan pria itu meninggal di tempat persidangan, hatinya akan mengalami rasa sakit yang menyobek. Di barikade di luar oleh Black Demon Mercenary Group, Thousand Meter Sound Transmission Talisman dikonsumsi, Giant Snow Eagle masih tertidur. Tak satu pun dari masalah ini yang menyebabkannya bingung. Namun, ketika Yun Ce tidak keluar sepanjang hari, dia keberatan, dan tidak bisa tenang sama sekali.
2 hari berlalu, 3 hari berlalu, 10 hari berlalu, 15 hari berlalu. Yun Ce masih belum muncul. Jadi Lan Suerwo tidak dapat berpegang pada delusi lagi, dan tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa Yun Ce sudah mati di pengadilan dan tidak akan pernah keluar. Dia telah hidup dalam kegelapan beberapa hari terakhir ini, dan rasa sakit yang menusuk di hatinya tidak akan berhenti, siang atau malam. Awalnya, dia percaya alasan rasa sakitnya adalah hilangnya harapan, yang akhirnya dia temukan, tetapi dia tidak dapat menekan rasa sakit semacam ini, apapun yang terjadi, dan jantungnya menegang setiap kali dia mengingat wajah Yun Ce. Dia perlahan-lahan menjadi bingung, karena dia bisa merasakan bahwa penderitaan seperti ini telah lama melampaui kategori perasaan menyesal. Tetapi dia tidak tahu bagian mana yang terlampaui, karena perasaan semacam ini sangat sulit dipahami, dan sangat asing. Sial, setengah bulan telah berlalu dan mereka masih belum keluar. Makanan jelas disiapkan di dalam gua ini. Apa yang kau khawatirkan? Tidak peduli berapa banyak makanan dan air yang mereka miliki, akan ada waktu ketika sumber daya mereka habis. Mari kita lihat berapa lama lagi mereka bisa bertahan. Petik 2. Grup Black Demon Mercenary masih belum pergi, karena pada titik ini, mereka yakin bahwa pasti ada harta karun besar yang tersembunyi di dalamnya. Mereka menempatkan 2 regu orang untuk berjaga-jaga setiap hari, dan tidak pernah meninggalkan gua lengah sesaat pun. Di bawah distribusi hemat Feng Baichuan, hanya sepertiga dari ransum dan air yang ditinggalkan Yun Ce tetap tersisa setelah setengah bulan. Dia mengerutkan alisnya setiap hari saat dia dengan keras memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun, di hadapan kekuatan penekan absolut dari luar, dia berada di ujung akal dan bahkan jika dia berpikir sampai otaknya mati, semua yang bisa mereka lakukan adalah bertahan dengan susah payah. 20 hari berlalu, 25 hari berlalu. Sebulan berlalu. Di bawah perlindungan formasi segel, klan Phoenix yang berduka akhirnya mencapai akhir garis setelah bertahan dengan susah payah selama sebulan penuh. Cincin spasial yang Yun Ce berikan kepada Feng Baichuan telah sepenuhnya dikosongkan 2 hari sebelumnya, dan tidak ada sebutir makanan atau tetesan air pun yang tersisa. Orang dewasa memiliki tingkat energi mendalam yang rendah, yang memungkinkan mereka bertahan sedikit lebih lama, sedangkan orang tua dan anak-anak runtuh satu demi satu karena kengerian kelaparan mereka yang tak henti-hentinya. Begitu mereka kehilangan kesadaran, tidak mungkin untuk membangunkan mereka lagi. Mata Feng Baichuan sangat tenggelam dan dia duduk di sudut gua yang dingin saat dia tersedak di jurang yang dalam dari ketidakberdayaan dan keputusasaan. Pada titik ini, dia sudah tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika mereka terus tinggal di sini, seluruh klan mereka akan mati kelaparan, sedangkan jika mereka pergi, bandit yang kejam dan kejam akan membunuh mereka semua. Mungkin mereka bahkan mungkin menghancurkan dan menyiksa mereka dengan segala cara yang mungkin karena mereka tidak menyerahkan apa yang disebut harta, yang akan menjadi kematian yang bahkan lebih menyedihkan. Kalian semua di dalam, dengarkan baik-baik. Anda hanya perlu keluar dengan patuh, kemudian menyerahkan harta dan wanita itu, dan kami dapat meyakinkan Anda bahwa kami tidak akan menyentuh salah satu dari Anda. Selanjutnya, kami tidak akan pernah memasuki area ini untuk kedua kalinya. Petik 2. Mereka benar-benar sekelompok orang bodoh. Apa yang ingin Anda capai dengan bersembunyi seperti ini? Bahkan jika Anda tidak peduli dengan kehidupan Anda, apakah Anda tidak peduli dengan kehidupan keluarga dan anak-anak Anda? Anda akan mati cepat atau lambat tetap di dalam. Keluar dan berserah diri dengan patuh, dan, setelah Anda memenuhi persyaratan kami berjanji bahwa tidak satu pun dari Anda akan mati. Kami bahkan akan membiarkan kalian semua makan enak dulu. Petik 2. Di ambang keputusasaan, teriakan tentara hantu setan hitam menjadi semakin sulit untuk ditolak di telinga semua orang. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan terhuyung-huyung dan berkata, "Pemimpin klan, apa yang mereka katakan juga benar, cepat atau lambat kita semua akan mati kelaparan di sini." Pada titik ini, tidak ada artinya bersembunyi lagi. Lebih baik kita pergi dan menyerah, mungkin mereka akan melakukan apa yang mereka katakan dan tidak akan membahayakan kita. Keluar dari pertanyaan, Feng Baichuan benar-benar menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan samar-samar, "Kamu seharusnya sudah merasakannya sebelumnya, mereka semua membawa berbagai tingkat permusuhan terhadap tubuh kita. Ini adalah geng bandit ganas dan kejam yang tidak memperhatikan kehidupan manusia. Jika kita keluar, kita hanya akan mati lebih menyedihkan dan bahkan menderita penghinaan. Mari kita tunggu sebentar lagi." Nona Suerwo berkata bahwa binatang roh terkontraknya akan bangun, ketika saatnya tiba, kita akan memiliki harapan untuk diselamatkan. Bahkan jika kita semua akhirnya mati. Aku lebih baik mati kelaparan daripada dihina sampai mati. Suer gelombang-gelombang sianer. Tepat ketika Feng Baichuan selesai berbicara, tangisan Feng Caiyun yang memilukan terdengar. Feng Baichuan tiba-tiba berdiri dan melompat ke depan istrinya, Feng Caiyun. Feng Suer dan Feng Sianer kehilangan kesadaran di dada Feng Caiyun. Wajah mereka pucat dengan semburat kuning, dan tidak peduli bagaimana Feng Caiyun berteriak, mereka tidak memberikan respons apapun. Suer, Sianer, darah mengalir keluar dari ujung jari Feng Baichuan, dan matanya berlinangan air mata. Dia kemudian mengangkat tangannya untuk menamparkan kepalanya dengan paksa dan hampir pingsan karena putus asa. Lan Suerwo, yang telah meringkuk di sudut sepanjang waktu, perlahan berdiri. Mungkin itu terlalu lelah, karena Lang Salju Raksasa masih belum bangun setelah sebulan berlalu. Pada saat ini, dia tahu bahwa jika mereka tidak dapat membuat rencana lain, mereka tidak akan bisa bertahan bahkan untuk sehari lagi. Pemimpin klan Feng, bisakah aku menyusahkanmu untuk sementara membuka formasi segel di luar? Saya akan keluar dan mengambil makanan untuk dibawa kembali. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Lan Suerwo, Feng Baichuan menjadi tercengang sebelum dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak.
Itu terlalu berbahaya, dengan begitu banyak orang di luar, bagaimana Anda akan mengambil makanan dari bawah hidung mereka? Lan Suerwo menjawab dengan tatapan penuh tekad, bagaimanapun, saya memang memiliki kekuatan mendalam dari realem mendalam sejati. Selama beberapa pemimpin realem mendalam benar mereka tidak hadir, tidak mungkin berbahaya bagi saya. Saat ini, semua anak-anak ini sudah tidak mampu bertahan. Jika saya masih tidak pergi dan mendapatkan makanan, mereka mungkin. Bibir Feng Baichuan bergetar, melihat Feng Zuer dan Feng Xianer yang kehilangan kesadaran, akhirnya dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan getir, Nona Lan, maka Anda harus berhati-hati. Kita semua pria besar di sini tidak berdaya, namun kita hanya bisa menyusahkan gadis seperti Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk kami. Benar-benar. Tidak perlu seperti itu, pemimpin klan Feng. Saya percaya bahwa jika pemimpin klan Feng memiliki kekuatan yang cukup, Anda pasti akan menjadi orang pertama yang keluar. Segera menonaktifkan formasi segel, kemudian segera mengaktifkannya lagi setelah saya keluar. Setelah saya mendapatkan makanan, saya akan memberi sinyal Anda melalui suara untuk menonaktifkan pembentukan segel lagi. Petik 2. Meskipun rencananya disertai dengan risiko yang sangat tinggi, itu tampaknya menjadi satu-satunya solusi sementara yang masuk akal untuk membebaskan mereka dari krisis mereka saat ini. Feng Baichuan berdiri di pintu masuk gua, menggigit mulutnya, meneteskan darahnya di segel dan berkata dengan khawatir, kamu harus hati-hati. Dalam suara Feng Baichuan, formasi segel berwarna merah menyala sebelum perlahan menghilang. Dengan pedang panjang di tangan, tubuh Lan Suerwo tiba-tiba melesat ke arah luar saat dia meninggalkan kilatan hantu putih. Bab 115 Maaf, saya terlambat. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya, kamu benar-benar bisa dengan kuat memahami teknik api Phoenix dari tahap kelima dan keenam dari dunia Ode of Phoenix, dengan memanfaatkan afinitas yang sangat kuat dari kekuatanmu yang mendalam untuk menembak, bahkan dalam situasi di mana konsep dari kekuatan api Phoenix sangat kurang. Manusia, kau membuatku takjub. Petik 2. Kekuatan inti dari dua alam besar ini terletak pada peningkatan kekuatan nyala api Phoenix dengan jarak yang lebar, namun yang saya lakukan hanyalah memahami dua teknik nyala api yang besar, itu benar-benar bukan sesuatu yang mengesankan. Kata Yun Ce dengan tenang. Tidak, teknik api dari dua alam besar, tarian Empyrean Phoenix Wing, dan Star Scorching Demon Lotus, terkait erat dengan konsep energi api dan bersama-sama menjadi satu. Untuk benar-benar memahami kedua teknik api besar ini dalam keadaan ini, saya percaya bahwa bahkan jika Phoenix ada di sini di dunia fana, dia pasti akan sangat tercengang juga. Memang, ini terkait dengan fakta bahwa Anda memiliki benih api dewa jahat dan memiliki afinitas yang sangat kuat terhadap api, namun, bahkan jika dewa jahat ada di sini, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk melakukan ini dalam kurun waktu 1 bulan. Kemampuan komprehensif Anda yang mencengangkan sudah cukup untuk dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia saat ini. Petik 2. Ini adalah evaluasi yang dimiliki Phoenix Spirit terhadap Yun Ce. Menjadi roh binatang surgawi yang lebih tinggi dari dunia fana, tidak pernah menyangka bahwa itu akan memberikan penilaian seperti itu kepada manusia suatu hari nanti. Giok yang mencatat dunia Ode of Phoenix perlahan menghilang di tangan Yun Ce, dan suara roh Phoenix terdengar lagi, waktu Anda di tempat uji coba ini mencapai akhirnya, dan sudah waktunya bagi saya untuk mengirim Anda keluar. Namun, sebelum saya melakukannya, saya mungkin harus memberi Anda hadiah khusus. Petik 2. Di dalam dunia yang pekat, cahaya keemasan tiba-tiba datang terbang dan menyentuh Yun Ce di dahinya. Seketika, jejak Phoenix merah di dahinya muncul. Tapi warnanya telah berubah menjadi warna emas murni dari warna merah sebelumnya. Sama seperti sekelompok api, api berwarna emas. Ini adalah, merasakan jejak Phoenix dari dahinya berubah warna, Yun Ce tanpa sadar menyentuh dahinya dan bertanya dengan bingung. Ini adalah kekuatan spesial yang hanya bisa aku gunakan sekali seumur hidupku, tapi aku tidak pernah berpikir hari di mana aku menggunakannya akan benar-benar datang. Namun, sebagai orang yang membawa kekuatan dewa jahat, masa depan Anda ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, dan memberikan kekuatan ini kepada Anda lebih dari cocok. Mengenai kekuatan macam apa ini, ketika waktu Anda menggunakannya datang, Anda secara alami akan tahu. Petik 2. Sekarang, biarkan aku mengirimmu keluar. Temanmu, dan salah satu klan Phoenix yang telah dikutuk olehku saat ini menghadapi krisis besar, dan hanya kau yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Sekarang pergi. Petik 2. Saat suara roh Phoenix memudar, sepasang mata emas besar menghilang dalam kegelapan, dan ruang di depan mata Yun Ce langsung terdistorsi. Tanda pisah 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 tanda pisah. Ketika formasi segel telah dibuka untuk sementara waktu, Lan Suerwo bergegas keluar dengan kecepatan tercepatnya, dan memahami situasi di luar dengan jelas dengan satu pandangan. Dengan pedang gioknya keluar, dia bergegas langsung ke tentara bayaran Black Demon paling depan. Segel di belakangnya juga dengan cepat diaktifkan kembali segera setelah dia keluar dari gua. Kapten Setan Hitam tidak ada, dan 3 lainnya dengan kekuatan realem mendalam benar, Black Tiger, Black Devil, dan Black Wolf, tampaknya juga tidak ada, ini tidak diragukan lagi adalah situasi terbaik bagi Lan Suerwo. Dengan kekuatan yang mendalam dari peringkat ketiga dari realem mendalam realem, itu pada dasarnya mustahil bagi penjahat realem mendalam yang baru lahir ini untuk menghentikannya. Cewek itu keluar, cepat, cepat beritahu Kapten. Petik 2. Melihat Lan Suerwo tiba-tiba bergegas keluar, pasukan terdekat juga tidak siap. Bahkan sebelum mereka sempat bertindak dan menghentikannya, semua senjata di tangan mereka ditepis oleh Lan Suerwo. Dengan kekuatan Lan Suerwo, ia bisa dengan mudah membunuh beberapa dari mereka dengan satu pukulan pedangnya. Namun, di dalam hatinya, tidak pernah ada pemikiran untuk membunuh orang.
Tenda yang menyimpan makanan itu berada tepat di depannya, dan Lan Suerwo langsung menemukannya dengan sekali pandang. Mengacungkan pedang gioknya, tubuhnya yang anggun dengan cepat melaju ke depan seperti kupu-kupu yang berkibar di antara bunga-bunga dan menerobos barikade selusin orang. Dia mencapai tenda dalam waktu kurang dari beberapa napas sebelum dengan cepat melepas cincin spasial yang ada di tangan kirinya. Namun, pada saat ini, dua ledakan angin kencang berbahaya tiba-tiba datang dari kedua sisi. Wakil Kapten Black Tiger dan Black Wolf secara bersamaan melompat keluar dari bagian belakang tenda sambil tertawa sinis, dua serigala Fanget Maces mengayun ke arah Lan Suerwo dari kedua sisi, dan memaksanya untuk mundur dengan cepat. Di belakangnya, Wakil Kapten Iblis Hitam juga melompat keluar dari siapa yang tahu di mana. Mereka bertiga menyiapkan Wolf Fanget Maces mereka, mengepung Lan Suerwo, dan tertawa dengan kecabulan yang tak tertandingi. Aku tahu kamu akan melakukan hal seperti ini. Cek tes, kami memang sudah menunggu lama untuk Anda. Serigala hitam menjilat sudut bibirnya dan menatap Lan Suerwo dengan tatapan penuh dengan ketidakjujuran. Wanita ini benar-benar cantik sedemikian rupa sehingga dia benar-benar layak untuk mati. Melihat Lan Suerwo dari dekat untuk pertama kalinya, air liur Black Tiger sudah mulai mengalir tak terkendali. Untuk apa kau semburkan sampah? Ayo tangkap dia dulu. Keindahan ini mungkin memang masih muda, tetapi kekuatannya yang dalam tidak lebih lemah dari milik kapten, Anda harus sedikit atau sedikit berhati-hati. Di tengah teriakan rendah, tiga Wolf Fanget Maces berayun ke arah Lan Suerwo dari tiga sudut berbeda. Lan Suerwo mengungkapkan senyum pahit, sudah 4 hari sejak dia minum apapun. Meskipun kekuatannya yang dalam tampaknya tidak terpengaruh, dalam kenyataannya, di bawah periode kelaparan yang panjang, kecemasan dan kesedihan, tubuhnya menjadi sangat lemah dan tidak stabil. Karena ini, dia hampir tidak bisa mengeluarkan setengah dari kekuatannya yang dalam, bahkan sampai tidak dapat mendeteksi di mana ketiganya bersembunyi. Dalam keadaan normal, dia masih bisa menangani 3 peringkat pertama realem mendalam sejati ini sendirian, tetapi dalam kondisinya saat ini, hampir mustahil baginya untuk melarikan diri, apalagi mengalahkan mereka. Melambaikan pedang gioknya dan melepaskan energinya yang dalam, dia membalas serangan dari ketiganya dengan satu serangan pedang. Namun, saat melakukannya, dia hampir kehilangan keseimbangan karena mundur. Menggigit gigi gioknya, sinar keemasan di matanya sedikit goyah saat dia mengkonsolidasikan semua energi yang mendalam. Dia tidak mencoba untuk melanjutkan pertarungan tetapi tiba-tiba tidur sebelum jungkir balik di udara, dengan maksud untuk melarikan diri dari pengepungan mereka. Namun, mereka bertiga sepertinya sudah mengharapkan tindakannya sejak lama. Setan hitam dengan dingin tertawa, mau lari. Hehe. Karena kamu sudah keluar, jangan berpikir bahwa kamu bisa kembali saja. Heaven Rumbling Strike. Petik 2. Setan hitam melompat tepat setelah itu dan dengan kejam mengayunkan tongkatnya ke arah Lan Suerwo di udara. Lan Suerwo menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan, hanya untuk tersandung saat dia mendarat. Pada saat ini, tawa liar dan keras datang dari belakangnya, hahaha. Luar biasa, bagus sekali. Saya memang tidak menunggu dengan sia-sia selama sebulan terakhir ini, kecantikan telah mengantarkan dirinya ke ambang pintu, hahaha. Petik 2. Suara ini membuat hati Lan Suerwo mendadak dingin, karena ini jelas suara Black Demon. Saat suara itu memudar, tiupan angin kencang tiba-tiba datang dari belakangnya. Lan Suerwo tidak punya tempat untuk menghindar, bahkan tidak ada cukup waktu untuk mengayunkan pedangnya, dia hanya bisa dengan paksa mencegatnya dengan ayunan backhand. Uff! Benar-benar kehabisan energi yang dalam, sementara juga dalam kondisi diserang-serang, bagaimana mungkin Lan Suerwo saat ini dapat menahan pukulan dari Black Demon dari belakangnya. Tubuhnya yang rapuh dan rapuh langsung tertiup angin, dan sedikit darah mengalir perlahan di sudut mulutnya. Berlawanan dengan harapan, setan hitam sebenarnya tertegun. Dia telah bertukar pukulan dengan Lan Suerwo sebelumnya dan bahkan terluka oleh tikamannya, dalam hatinya, dia masih kurang lebih takut padanya, itulah sebabnya dia memilih serangan menyelinap tercela seperti itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa pukulan ini benar-benar akan menghasilkan hasil yang mengesankan. Sambil menatap Lan Suerwo yang perlahan menghapus darah di sudut mulutnya, setan hitam mendekat langkah demi langkah, dan tertawa sambil menyeringai seram, hehe, kecantikan kecil, kamu tidak bisa melarikan diri saat ini lagi. Dengan patuh ikuti saya kembali dan menjadi istri saya berjanji bahwa Anda akan dapat hidup dan makan dengan baik. Ketika saat itu tiba, tidak akan melepaskan semua orang di dalam hanya menjadi masalah bagi Anda. Petik 2. Lan Suerwo berdiri dari tanah, matanya yang indah sedingin es, namun hatinya malah diliputi kesedihan, tidak akan pernah terpikir olehku bahwa tubuh bangsawanku, akan benar-benar dipaksa ke keadaan yang hampir putus asa oleh sekelompok penjahat di bawah standar. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, setelah menempatkan pedang gioknya di depan tubuhnya, dia bersiap untuk perjuangan hidup dan mati yang terakhir. Tes, benar-benar kacang yang sulit retak. Setan hitam meremas dagunya dengan jari-jarinya, tersenyum semakin berbahaya saat dia semakin dekat dan dekat dengan Lan Suerwo, tampaknya kamu tidak akan taat kecuali aku menjatuhkanmu. Ketika saatnya tiba, dan Anda bangun untuk menemukan diri Anda telanjang bulat, mari kita lihat apakah Anda masih bisa bertindak sangat keras. Semua tentara bayaran setan hitam di sekitarnya mengeluarkan gelombang tawa cabul. Black Demon juga mengambil langkah besar ke depan, dan mengayunkan Wolves Fanget Club secara horizontal ke arah Lan Suerwo. Dentang. 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 Lan Suerwo mengertakkan gigi gioknya dan memblokir serangan Black Demon dengan semua kekuatannya. Blok pertama, dia mundur selangkah ke belakang, dan untuk blok kedua, lengan kanannya merasakan gelombang mati rasa, hampir menyebabkannya jatuh, adapun blok ketiga, dia langsung terlempar ke tanah, dan pedang giok di tangannya juga tertiup jauh, jauh sekali.
Hehehe, setan hitam melemparkan Wolf Fanged Mace di belakangnya dan menggosok tangannya bersamaan saat dia berjalan menuju Lan Suerwo yang jatuh. Di tengah tawa cabulnya, dia meraihnya dengan satu tangan. Skri gelombang. Pada saat inilah tangisan Phoenix yang keras dan menusuk telinga tiba-tiba bergema di dekat telinga mereka, dan membuat telinga mereka berdering sejenak. Seluruh tubuh Black Demon juga benar-benar membeku, dan menghentikan gerakannya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat sesosok besar yang terbakar tiba-tiba menerobos segel gua, itu bergegas langsung ke arah mereka sambil membawa gelombang panas yang menyengat. Sosok menyala itu, seperti burung Phoenix mini yang melebarkan sayapnya dan menari tertiup angin. Tunggu sebentar, Poe, Phoenix. Mata semua orang langsung terbuka lebar dengan mulut ternganga. Sedangkan, Phoenix ini, setelah menembus formasi segel, terbang ke arah posisi Lan Suerwo seperti komet yang jatuh dengan kecepatan ekstrim. Ledakan. Phoenix menabrak tanah, memicu ledakan berkobar yang diukur dengan diameter lebih dari 50 meter. Setan hitam, harimau hitam, setan hitam, serigala hitam, dan semua tentara bayaran setan hitam di dekatnya semuanya terpesona oleh gelombang api, dan hampir kehilangan kesadaran sebelum dengan panik berguling-guling di lantai sambil berteriak ketika mereka mencoba memadamkan api yang membakar tubuh mereka. Setan hitam telah meledak beberapa puluh meter di belakang. Dia berdiri dengan susah payah sebelum menggunakan sekuat tenaga untuk menamparkan api di tubuhnya, dan dengan liar melolong, siapa? Siapa ini? Tepat ketika dia berteriak, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Karena ketika nyala api merah perlahan memudar, dia menemukan mayat yang tak terhitung diletakkan di depan matanya. Dalam radius ledakan yang berkobar sekarang, semua orang di bawah level kelima dari Naschen Realm telah tewas di tempat. Beberapa tubuh telah hancur berkeping-keping, sekarat tanpa bagian tubuh mereka yang utuh, sementara beberapa tubuh masih terbakar dengan ganas, dan perlahan-lahan menjadi mayat hangus yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Saat cahaya merah dari api perlahan memudar, pada inti ledakan, Yun Ce memeluk pinggang Lan Suerwo dan memeluk tubuhnya yang lemah dengan gerakan yang lembut. Tubuhnya juga ditutupi lapisan api merah redup, namun itu tidak menyebabkan sedikit pun luka bakar pada tubuh atau pakaian Lan Suerwo. Saat dia melihat wajahnya yang putih pucat dan bekas darah di sudut mulutnya, dia sangat merasakan perasaan lemah yang berasal dari tubuhnya. Hati Yun Ce berdenyut kesakitan saat dia dengan lembut berkata, "Kakak, maaf, saya terlambat." Bab 116 Bunuh Seketika. Ketika dia melihat Yun Ce, yang tiba-tiba muncul di depan matanya, mata Lan Suerwo menjadi kabur. Dia menatap kosong pada Yun Ce untuk sementara waktu sebelum akhirnya percaya bahwa semua ini bukan ilusi dan dia tidak bermimpi. Sudut bibirnya terangkat dalam lengkungan yang hangat, tatapannya gemetar karena keheranan, kebahagiaan, kenyamanan. Dan jejak sentimen lembut yang bahkan tidak ia sadari. Junior Bruder Yun, kamu masih hidup. Sangat bagus, dia tersenyum lembut. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh seorang pria, tidak ada jejak penolakan di hatinya. Alih-alih, kondisi mentalnya yang tegang kencang benar-benar santai. Mengetahui bahwa Yun Ce masih hidup, semua kecemasan, ketakutan, dan rasa sakit di tubuhnya sepenuhnya digantikan oleh kebahagiaan. Dipeluk oleh Yun Ce seperti ini, dia merasakan semacam kepuasan dan kemudahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Aku memang memberitahu kakak perempuan senior sebelumnya bahwa aku adalah orang yang paling menghargai hidupku, jadi bagaimana aku bisa mati dengan mudah? Ayo, telan ini. Yun Ce mengeluarkan pelet surga yang kembali dan dengan lembut meletakkannya di mulut Lan Suerwo. Lan Suerwo menelan tanpa ragu-ragu dan mengungkapkan ekspresi takjub yang dalam, karena saat pelet memasuki mulutnya, dia merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Semua lukanya berhenti sakit dan mulai sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Pelet surga yang kembali. Obat yang mampu menyembuhkan dengan cepat dalam waktu singkat, menggunakan bahan-bahan yang paling berharga, membutuhkan teknik penyempurnaan yang sangat tepat, dan pada saat yang sama membutuhkan proses pemurnian yang sangat lama. Ketika pil memasuki mulutnya, Lan Suerwo menyadari dengan takjub bahwa itu adalah obat mujarab penyembuhan, pelet pengembalian surga, lebih jauh lagi, itu adalah pelet surga berulang kelas menengah yang hanya kalah dengan pelet surga berulang bermutu tinggi. Bahkan jika pelet pengembalian surga seperti itu dimiliki oleh salah satu sekte terkemuka itu masih akan dianggap sebagai pelet obat tingkat pertama yang sangat berharga. Yun Ce tersenyum tipis dan berbicara dengan lembut saat dia membantu Lan Suerwo, kakak senior, istirahat sebentar. Serahkan penjahat ini padaku. Petik 2. Di sisi lain, setan hitam takut tanpa kepedulian setelah ledakan sebelumnya langsung menewaskan 13 tentara setan hitam. Di sebelahnya, Black Wolf berkata, "Kapten, jangan panik. Itu pasti senjata yang tidak biasa sama yang digunakan sebulan yang lalu. Selain itu, seharusnya hanya ada satu senjata seperti itu yang tersisa, kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang untuk menggunakannya." Saat dia mendengar kata-kata Black Wolf, ketakutan di hati Black Demon lenyap tanpa jejak, ini tidak diragukan lagi penjelasan yang paling logis. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa seorang praktisi yang mendalam di realem mendalam yang baru lahir dapat melepaskan serangan semacam itu. Dia mengambil langkah besar ke depan, dan menunjuk ke arah Yun Ce saat dia melolong dengan marah, "Dasar, kau benar-benar berani membunuh lebih dari selusin saudaraku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Pergi, bawa mereka berdua untukku. Pria dan wanita itu pasti hidup." Petik 2. Para tentara bayaran setan hitam di sekitarnya meraung dan mengayunkan senjata mereka saat mereka serentak menyerang bersama. Hati Lan Suerwo, yang baru saja tenang, sekali lagi tegang ketika dia berbicara dengan nada mendesak, "Cepat pergi, saudara Yun Yun. Anda memiliki keterampilan gerakan mendalam yang kuat sehingga Anda pasti bisa melarikan diri."
Setelah Anda melarikan diri, saya akan memiliki cara untuk segera melarikan diri dan bertemu dengan Anda. Yun Che tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya, jika suster senior benar-benar memiliki cara, Anda tidak akan hampir tertangkap beberapa saat yang lalu. Saya tidak akan dan tidak perlu melarikan diri. Dimanapun saya berada, saya tidak akan pernah membiarkan suster senior menderita satu cedera. Petik 2. Saat suaranya memudar, pedang jiwa harimau di tangan Yun Che tiba-tiba mengayun ke depan. Sementara itu melayang di udara, bila pedang sepanjang 1 meter tiba-tiba mengeluarkan lidah api sepanjang 3 kaki. Sebagai lidah api meninggalkan pedang, itu menyapu horizontal ke Black Demon Mercenaries yang bergegas secara langsung. Ahahaha. Api berkibar seperti naga api yang mengamuk saat meraung dan menabrak tubuh Black Demon Mercenaries. Seiring dengan jeritan darah yang mengental yang dicampur, 5 dari mercenaris setan hitam terpesona, masing-masing menderita luka 15 cm di tubuh mereka yang dengan kuat memuntahkan darah segar dan pakaian serta kulit yang dekat dengan luka-luka semuanya hangus. Adapun tentara bayaran paling depan, area di sekitar lukanya sudah terbakar hitam. Kelima berguling di lantai sementara mereka menjerit kesakitan. Jeritan mereka terdengar seperti ratapan para hantu dan raungan serigala. Lan Sueruo menatap dengan mata indahnya yang terbuka lebar. Setelah menatap kosong untuk sesaat, dia berseru kaget dan gembira, Junior Brother Yun, kekuatanmu yang mendalam sudah benar-benar mencapai tingkat ke-10 dari realem mendalam baru lahir. Dia bisa merasakan kekuatan mendalam Yun Che saat ini, namun suaranya membawa rasa tidak percaya yang mendalam. Hanya sebulan berlalu, dia benar-benar telah melompat dari tingkat pertama dari realem mendalam Naschen untuk mencapai levelnya saat ini di level ke-10 dari realem mendalam Naschen. Dan hampir melintasi seluruh wilayah besar dalam kurun waktu sebulan. Tidak hanya itu, serangan api yang baru saja dia perlihatkan jauh lebih kuat dari seni api yang dia tunjukkan sebelumnya. Benar, karena saya berhasil melewati persidangan Phoenix. Saya menerima pelet surgawi Phoenix mistis, yang memungkinkan kekuatan saya yang mendalam untuk segera mencapai puncak realem mendalam yang baru lahir. Kata Yun Che sambil tersenyum saat dia menutupi Lan Sueruo dengan setengah dari tubuhnya. Dia awalnya berpikir Divine Phoenix Pelet akan meningkatkan kekuatannya sebesar 5 hingga 6 level, tetapi dia tidak berharap itu benar-benar akan membantunya menembus 9 level berturut-turut. Fenomena ini tampaknya terkait dengan benih api dewa jahat di tubuhnya yang memungkinkannya untuk menyerap 100% kekuatan Divine Phoenix Pelet. Black Demon dan yang lainnya semua terkejut setelah melihat Yun Che membalas 5 Black Demon Mercenaries yang memiliki kekuatan mendalam rata-rata dari level kelima dari Realem Naschen Realem dengan satu gerakan. Melihat pedang jiwa harimau yang berkobar-kobar, Black Wolf berteriak dengan keras, jadi ternyata kamu bukan anggota dari Xiao Sekte, kamu adalah anggota klan surga pembakaran. Dengan serangan sebelumnya Yun Che, mereka juga memahami tingkat kekuatan mendalam Yun Che, tingkat ke-10 Realem mendalam baru lahir. Dan karena bisa melepaskan energi mendalam nyala yang mencengangkan di alam mendalam yang baru lahir, selain murid-murid klan langit terbakar, mereka tidak bisa memikirkan sekte lain yang mampu melakukan itu. Burning Heaven Clan. Tidak peduli apakah itu Xiao Sek atau Burning Heaven Clan, dia harus mati. Jika tidak, kita semua akan hancur, kata setan hitam dengan wajah serius. Namun, dia tidak memiliki jejak rasa takut di wajahnya. Setelah semua, meskipun dia adalah masalah kecil, dia hanya di tingkat ke-10 dari realem mendalam baru lahir, dia sama sekali bukan ancaman. Bahkan tanpa dia, salah satu dari 3 wakil kapten mampu mengalahkannya. Bocah ini, untuk memiliki wajah sombong, aku akan melumpuhkannya. Black Wolf menggeram pelan dan menutupi seluruh tubuhnya dengan energi yang dalam. Dia mengambil langkah dan melangkah maju ke arah Yun Che, mengayunkan Wolf Fanged Mace yang tertutup lonjakan ke wajah Yun Che. Jelas, wajah putih kecil Yun Che yang muda dan menarik secara visual menyebabkan dia secara tidak sadar menjadi cemburu. Setelah merajut alisnya dan melingkarkan lengannya di pinggang Lan Sueruo, sosok Yun Che sedikit bergoyang. Mengayunkan Wolf Fanged Mace dengan marah, dia dengan mudah memukul wajah Yun Che. Namun, sebelum Black Wolf bisa mengungkapkan senyumnya, wajahnya tiba-tiba berubah, karena Wolf Fanged Mace tidak berhenti. Sebaliknya, itu langsung melewati tubuh Yun Che, dan melewati seluruh tubuhnya sebelum ilusi menghilang di tempat. Sementara itu, tubuh asli Yun Che, yang memeluk Lan Sueruo, muncul di samping Black Wolf. Tanpa berbalik atau melirik ke samping, tangan kirinya tiba-tiba menghantam di belakangnya, dan menabrak pinggang Black Wolf tanpa ampun sebelum menarik diri secara instan. Seluruh gerakannya mengalir seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Seiring dengan peningkatan kekuatan yang mendalam, kecepatan bayangan yang rusak dan jarak dari Broken Shadow Star God telah meningkat dengan margin lebar. Adapun gerakan sesaat yang baru saja ditampilkan, lupakan tentang Black Wolf, bahkan Black Demon dan Lan Sueruo tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan jelas. Selanjutnya, ia telah menyelesaikan gerakan instan ini sambil masih merangkul Lan Sueruo. Black Wolf runtuh ke lantai setelah menerima pukulan dari Yun Che saat keempat anggota tubuhnya kejang. Black Tiger dan Black Devil sangat terkejut. Black Tiger menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Huff, seperti yang diharapkan dari seseorang dari 4 sekte utama, keterampilan gerakan yang mendalam ini memang luar biasa." Petik 2. Cih, jadi bagaimana dengan itu? Setan hitam dengan jijik menyentakkan mulutnya, dia berada di tetapi tingkat ke-10 dari realem mendalam baru lahir. Black Wolf mungkin menderita kerugian kecil, tetapi jika dia benar-benar ingin menjatuhkannya, itu hanya akan membutuhkan 3 atau 4 langkah. Hei, Black Wolf, untuk apa kau masih berbaring, memamerkan pantatmu? Apakah kamu tidak akan bangun dan mencari anak nakal ini? Black Wolf, serigala hitam.
Setan hitam terus-menerus berteriak beberapa kali, namun serigala hitam tidak merespon dan tanpa bergerak membaringkannya di sana. Tidak perlu berteriak, sudut mulut Yun Ce meringkuk dan tertawa dalam-dalam, dia tidak akan pernah membalasmu lagi dalam hidup ini. Petik 2. Apa? Ekspresi Black Tiger dan Black Devil tenggelam dan bergegas pada saat yang sama, membalikkan Black Wolf dengan tendangan. Segera, kedua ekspresi mereka sangat berubah, seluruh wajah Black Wolf sudah berubah pucat, sudut mulutnya berbusa darah bercampur buih, dan matanya terbuka sangat lebar. Kedua bola matanya menonjol keluar, namun mereka telah lama kehilangan fokus dan semangat mereka, hanya menyisakan bidang abu-abu yang mematikan. Mati. Dia sebenarnya mati. Mustahil, mustahil. Bagaimana dia bisa mati begitu saja, yang diambil hanyalah satu serangan dari bocah ini. Ini tidak mungkin. Melihat kondisi Black Wolf, iblis hitam menjadi pucat karena ketakutan, benar-benar tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Seorang praktisi mendalam dari tingkat pertama dari Realem mendalam benar yang mengambil satu pukulan dari seorang praktisi mendalam dari tingkat ke-10 Naschen Realem, bagaimana dia bisa mati seperti ini? Perbedaan di antara mereka bukan hanya satu tingkat, tetapi juga membagi seluruh wilayah. Bahkan Lan Suerwo membuka matanya yang indah lebar dan menjadi bingung. Namun, mengingat kembali ke masa ketika dia telah melumpuhkan Xiao Luosheng yang berada di tingkat ke-10 Naschen mendalam Realem sementara dia hanya pada tingkat pertama dari Naschen mendalam Realem, dia segera merasa jauh lebih alami. Pukulan dari ranker ke-10 dari Realem mendalam Naschen akan secara alami tidak mungkin untuk langsung membunuh seorang praktisi Realem mendalam benar begitu saja. Namun, meskipun peringkat kekuatan yang mendalam Yun Ce berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir, di bawah pengaruh jiwa jahat, kekuatan-kekuatannya yang mendalam jauh lebih besar dari ini. Selain fakta bahwa dia telah membunuh banyak orang, dia sangat akrab dengan struktur tubuh manusia dan benar-benar mengerti di mana semua titik vital utama tubuh manusia berada, dia bisa membunuh dengan satu pukulan, tanpa margin kesalahan sedikit pun. Kamu benar-benar membunuh saudara ketiga kami. Aku akan memotong-motong mayatmu menjadi ribuan keping. Petik 2. Setan hitam dan macan hitam menjadi marah hebat pada saat yang sama, memancarkan kemarahan dan niat membunuh dari tubuh mereka. Keduanya bergegas menuju Yun Ce pada saat yang sama, dua serigala Fanget Maces menggerakkan badai energi yang luar biasa menakjubkan dan keras menabrak Yun Ce. Yun Ce dengan lembut mendorong Lan Suerwo kembali. Dia tidak mengelak kali ini. Sebaliknya, dia menarik napas ringan dan berteriak dalam-dalam. Dengan jahat jiwa di tubuhnya dan jiwa macan di tangan, pedang-pedang mulai terbakar dengan api. Dia jelas bermaksud untuk secara paksa mengambil serangan gabungan dari dua realem yang mendalam secara langsung. Hati-hati, saudara junior Yun. Lan Suerwo segera berteriak dengan khawatir. Bagaimana mungkin seorang praktisi realem mendalam yang baru lahir, langsung membela terhadap serangan dari dua praktisi realem mendalam benar. Dentang. Pedang jiwa harimau berselisih dengan kuat dengan dua serigala-serigala Maces, dan suara bentrok telinga yang menusuk terdengar tanpa henti untuk waktu yang lama. Dalam sepersekian detik itu, sudut mulut Black Devil dan Black Tiger menunjukkan cibiran, jika lawan mereka menggunakan keterampilan gerakan misterius yang dalam tadi, mereka mungkin sudah sedikit pusing. Namun, karena lawannya secara ceroboh mencoba mencegat serangan mereka secara langsung, mereka yakin bahwa satu-satunya hasil adalah langsung melukai, atau bahkan menghancurkan, kedua lengannya karena syok. Namun, ejekan mereka hanya bertahan sesaat sebelum menjadi benar-benar beku. Ini karena apa yang naik dari lengan mereka, sebenarnya adalah serangan balik yang sangat kuat, yang sesaat menyebabkan lengan mereka sakit luar biasa dan memecah kulit di antara ibu jari dan jari telunjuk mereka. Kedua lengan Yun Ce juga tenggelam sejenak. Tapi segera setelah itu, jejak Phoenix di dahinya bersinar samar saat dia berteriak keras. Pedang jiwa harimau, yang berhenti sejenak karena ditekan oleh dua serigala Fang Maces, tiba-tiba melepaskan raungan harimau yang menghancurkan telinga. Itu menyapu dua Wolf Fanget Maces sambil membawa api panas ke arah Black Devil dan Black Tiger pupil yang melebar hingga ekstrim. Ses. Kedua Wolf Fanget Maces dipotong dengan rapi, patah sado Dewa Bintang Yun Ce juga diaktifkan pada saat itu. Membawa struk cahaya menyala, dia menembus kedua tubuh mereka seperti sambaran petir, dan muncul 5 langkah di belakang mereka. Ekspresi Black Tiger dan Black Devil membeku ketika murid mereka melebar. Di bawah keheningan yang seperti kematian, kepala mereka dengan rapi jatuh dari leher mereka dan jatuh ke tanah yang kering. Bab 117 Tarian Empyrean Sayap Phoenix. Setan Tua, Old Tiger, Petik 2. Melihat baik setan hitam dan macan hitam dipenggal seketika, semua keberanian Black Demon menghilang, dan ia hampir muntah darah di tempat. Semua Black Demon Mercenaries bahkan lebih berakar di tempatnya, dan tidak berani percaya bahwa 3 wakil kapten yang kuat dengan kekuatan realem mendalam sejati benar-benar akan mati seketika di tangan anak muda berusia 16 tahun. Hehe, tidak perlu begitu sedih, kalian semua akan bertemu lagi segera. Yun Ce menyandarkan tubuhnya ke samping dan tersenyum dingin ke arah setan hitam. Dia tiba-tiba mengangkat pedang jiwa harimau dan lidah api sepanjang 1 meter menyapu iblis hitam dari jauh. Kamu keparat. Saya ingin Anda membayar dengan darah Anda, saya akan menutupkan Anda ke dalam ribuan PIECS. Amarah iblis-iblis meroket. Dengan ayunan Wolf Fanget Mace-nya, dia membubarkan lidah api Yun Ce sebelum melompat tinggi ke udara untuk menabrak Yun Ce dengan serangan lompatan. Yun Ce juga melompat, kedua tangannya mencengkeram pedang jiwa harimau dengan erat, dan berselisih dengan setan hitam di udara. Dentang. Bunga api terbang ke segala arah. Kedua tubuh mereka bergetar hebat pada saat yang sama sebelum tertiup ke belakang. Ketika Yun Ce mendarat, tubuhnya hanya sedikit bergoyang tetapi dia berdiri teguh setelahnya. Ketika Black Demon mendarat, dia mundur 5 atau 6 langkah berturut-turut sebelum dia bisa menstabilkan sikapnya.
Lubang dalam jari mengesankan muncul di besi serigala Fanged Mesh di tangannya. Setelah bertemu Yun Ce tatap muka dan bertukar pukulan, setan hitam akhirnya mengerti mengapa setan hitam, macan hitam, dan serigala hitam mudah dieksekusi oleh Yun Ce satu demi satu. Itu karena bahkan dia, berada pada posisi yang tidak menguntungkan dari bentrokan energi mendalam yang murni ini. Bola mata Black Demon berubah menjadi kekacauan yang hebat, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Dia jelas hanya memiliki kekuatan yang mendalam dari tingkat ke-10 realem mendalam yang baru lahir, sedangkan aku, berada di tingkat ketiga dari realem mendalam benar. Bagaimana intensitas energinya yang dalam bisa lebih kuat dari tambang? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Namun, bahkan jika dia tidak mau mempercayainya, kebenaran ada di depan matanya. Tingkat kekuatan yang mendalam lawan jelas lebih rendah darinya, namun intensitas energinya yang dalam, bagaimanapun, jauh lebih tinggi daripada dia. Selain itu, senjata lawan juga memiliki keuntungan besar. Setelah semua, Wolf Fanged Mesh-nya adalah artefak benar mendalam dan juga ditanamkan dengan energi yang mendalam selama pertempuran. Bagi lawannya untuk benar-benar membuat lubang sebesar itu dengan hanya satu serangan, sangat mungkin bahwa gada akan terbelah dua jika ingin menahan beberapa pukulan lagi. Sepertinya kamu juga tidak lebih dari ini. Yun Ce berkata dengan sinis sambil mengangkat tangannya untuk membelai bagian belakang Tiger Soul Sword. Berat, jangan terlalu sombong secepat ini, ayah ini hanya meremehkanmu barusan. Anda adalah praktisi realem realistis baru lahir sampah, bagaimana Anda bisa menjadi lawan saya, setan hitam, hahaha. Strike STORM. Petik 2. Setan hitam telah berbaur di dunia luar selama beberapa dekade, tetapi karena ia bukan bagian dari sekte apapun, setan hitam tentu saja tidak dapat mempelajari keterampilan mendalam bermutu tinggi. Namun, dia telah mempelajari beberapa keterampilan mendalam kelas rendah yang bisa dibeli di mana saja. Dia mendekati Yun Ce dan tiba-tiba berputar dengan cepat, mengaduk badai energi yang sangat besar sambil mengayunkan Wolf Fanged Mesh-nya. CLANG 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 CLANG. Yun Ce mundur sedikit dan cepat menggunakan Tiger Soul Sword untuk memblokir semua serangan Black Demon. Setiap kali Tiger Soul Sword bentrok dengan Wolf Fanged Mesh, itu menghasilkan suara dentang yang renyah dan memenuhi langit dengan bunga api. Setelah lebih dari 30 pukulan berturut-turut, Yun Ce terbang mundur, dan jatuh kembali selusin langkah. Serangan Black Demon juga berhenti pada saat ini, dan dia meraung dengan marah sambil menunjuk pada Yun Ce, apa yang kamu ada, berdiri. Pergi dan bunuh dia untuk aku. Siapa yang membunuh dia akan menjadi kapten yang sangat baik. Petik 2. The Black Demon Mercenaries masih dalam kondisi pingsan setelah kematian ketiga wakil kapten dan tidak bisa sepenuhnya bereaksi. Tetapi mendengar raungan keras Black Demon pada saat ini, seolah-olah mereka terbangun dari mimpi. Mereka tiba-tiba bergegas keluar dan mengepung Yun Ce dari semua sisi. Kakak senior, lindungi dirimu dengan cermat. Yun Ce tidak berani ceroboh dalam menghadapi pengepungan realem Black Demon Mercenaries yang baru 70 hingga 80 tahun. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa lagi merawat Lan Suerwo. Namun, dengan kemampuan Lan Suerwo, dia masih bisa menghadapi musuh dari realem mendalam yang baru lahir, bahkan dengan tubuhnya yang lemah, untuk sementara waktu tanpa risiko. Mati. Lebih dari selusin Black Demon Mercenaries mendekat dengan formasi sederhana dan melompat ke arah Yun Ce pada saat yang sama. Yun Ce tidak menghindarinya, tetapi mengungkapkan senyum dingin dari sudut mulutnya. Sementara dia menerima serangan mereka dengan satu sapuan, lidah api raksasa keluar berkibar, menyebabkan Tiger Soul Sword tampaknya tumbuh lebih dari 2 meter panjangnya. Puff 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 puff. Saat lidah api menghantam orang pertama, dampaknya mematahkan lehernya sebelum melanjutkan untuk menyapu ke arah kedua, ketiga, dan keempat tanpa ada penurunan kekuatan. Ketika menghadapi begitu banyak musuh, itu dianggap tabu untuk menyerang semua orang kecuali ada yang memiliki kekuatan yang benar-benar luar biasa, karena kekuatan serangan akan tersebar secara substansial. Sebaliknya, seseorang harus memfokuskan kekuatan mereka dalam satu arah untuk mengurangi tekanan pada diri sendiri. Namun, apa yang Yun Ce pilih untuk dilakukan adalah menyapu secara horizontal dengan energinya yang mendalam. Dalam menghadapi semua musuh mendalam yang baru lahir ini, kekuatannya yang dalam tidak dianggap luar biasa, tetapi senjatanya adalah artefak mendalam bumi yang dapat dengan mudah memotong pertahanan energi yang mendalam dari alam mendalam yang baru lahir. Api yang dia lepaskan adalah api Phoenix, yang berada di bawah kendali kekuatan Dewa Jahat. Selain tekanan absolut dari seni dan senjatanya yang mendalam, kekuatannya yang luar biasa dan superior memungkinkan sapuan horizontal menjadi sapuan horizontal asli yang tidak dipaksakan sama sekali. 7 atau 8 dari kelompok lebih dari selusin orang yang mengepungnya langsung terhanyut dengan satu serangan dari Yun Ce. Suara angin mendekat dari belakang dan suara Broadax berat datang berayun ke lehernya. Tanpa berbalik, dia membentuk kepalan dengan tangan kirinya dan menghancurkan angin. Bang! The Black Demon Mercenary yang telah mencoba untuk menyelinap menyerang Yun Ce memiliki tulang dadanya yang tiba-tiba pecah berkeping-keping, dan dia muntah darah saat dia terbang jauh. Mati! Menuju Mercenary Black Demon ini, Yun Ce tidak memiliki jejak belas kasihan atau belas kasihan. Dengan melompat, dia menghindari serangan dari 3 Mercenary Black Demon dan menginjak Black Mercenary ke belakang, membuka lubang berdarah di dadanya. Meminjam kekuatan Rechol, tubuhnya berlari keluar dari jarak jauh, menyapu 3 orang kelida api tinggi di langit. Ketika dia mendarat, 3 lainnya dikirim terbang dengan satu serangan. Semakin banyak Black Demon Mercenaries mulai menyerang dari semua sisi, mengelilingi Yun Ce di kerumunan seperti gelombang pasang. Yun Ce tetap tenang dan tenang, menggunakan Stargate Broken Shadow, ia berkelok-kelok menembus kerumunan seperti badai di dalam.
Dimanapun Tiger Soul Sword mendarat, senjata akan pecah dan orang-orang akan mati hanya dalam satu serangan. Melawan pedang jiwa harimau, pertahanan energi yang dalam dari para praktisi di alam mendalam yang baru lahir ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan selembar kertas tipis. Tidak lama kemudian, tubuh Yun Ce telah berhamburan dengan bercak darah besar. Namun, ia benar-benar kurang memahami semua ini. Dia hanya membunuh terlalu banyak orang dalam hidupnya. Baginya, membunuh adalah hal biasa seperti memanen gandum, itu tidak dapat membangkitkan gelombang sedikit pun di hatinya. Setan hitam, yang berdiri jauh, ingin mengambil keuntungan dari saat ketika Yun Ce dikelilingi dan melakukan serangan menyelinap untuk mengakhiri semuanya sekali dan untuk semua. Tapi melihat tubuhnya yang berlumuran darah dan melihatnya memotong gelombang Black Demon Mercenaries seperti gandum, rasa dingin yang dalam mulai membanjiri hatinya. Ini jelas anak laki-laki, namun ia membuat pembunuhan yang cepat dan bersih, tanpa jejak keraguan atau kengganan. Lebih jauh, mata dan ekspresinya ketika membunuh terlalu tenang, begitu tenang bahkan tidak terasa seperti dia membunuh orang. Dia juga telah membunuh cukup banyak orang selama hidupnya, setidaknya 80 jika tidak 100. Namun, dia pasti tidak akan setenang itu saat membunuh orang. Dia hanya berada di realem mendalam yang baru lahir, namun dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Lidah api yang mengejutkan itu, pedang mengerikan yang memberikan kematian kepada siapapun yang disentuhnya. Jantung Black Demon mulai berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Pikiran menyelinap menyerang Yun Ce dengan cepat memudar dan rasa takut yang tumbuh mulai berkembang biak jauh di dalam hatinya. Langkah kakinya mulai menyusut kembali sebelum dia membalikkan tubuhnya agar lari dengan liar. Mencoba lari. Tindakannya ada di mata Yun Ce. Tatapan Yun Ce menjadi gelap saat dia menyapu Tiger Soul Sword, memaksa semua Black Demon Mercenaries di sekitarnya pergi sebelum menendang tanah untuk melompat 30 meter ke langit. Tubuhnya mulai terbakar dengan api saat tatapannya terkunci pada Black Demon. Tarian Empyrean Sayap Phoenix. Api di tubuh Yun Ce menyulut dengan panik dan dua sayap api menyebar di punggungnya. Seluruh orangnya menembak ke bawah. Dari kejauhan, itu seperti miniatur Phoenix menukik turun dari langit, yang juga membawa teriakan Phoenix samar bersama dengannya. Tarian Empyrean dari sayap Phoenix, skill api Phoenix direkam di tahap kelima dari dunia Ode of the Phoenix. Ketika dimobilisasi, sayap nyala api akan naik dari punggung seseorang dan menyerbu musuh dalam serangan yang berani dan kuat, untuk kemudian memicu ledakan api skala besar. Awalnya, untuk memanfaatkan keterampilan ini, itu perlu memiliki kekuatan api Phoenix seseorang di tahap kelima, tetapi pintu masuk yang mendalam telah ditembus di bawah kemampuan pemahaman Yun Ce yang sangat tinggi dan kekuatan yang dimiliki oleh benih api Dewa Jahat. Dia telah mencampur kekuatan api Phoenix-nya dengan kekuatan api Dewa Jahat untuk mendorong tindakan ini. Tekanan sengit dan suhu yang sangat tinggi dari langit menyebabkan setan hitam secara tidak sadar melihat ke belakang, tetapi bahkan jika dia telah mendeteksinya sebelumnya, pada dasarnya mustahil baginya untuk menghindari gerakan deras yang kuat dari tarian Empyrean dari sayap Phoenix. Ledakan. Jeritan keras yang menggema bergema di seluruh cakrawala. Di tanah yang kering, banyak retakan menyebar dengan cepat seperti sarang laba-laba, tetapi mereka segera diselimuti oleh nyala api yang menyala-nyala. Dalam kobaran api yang berkobar, sesosok hitam melesat keluar, menyemprotkan sejumlah besar darah segar sebelum jatuh ke tanah seperti karung usang yang dibuang, dan mengangkat awan debu. Setiap Black Demon Mercenary membeku di jalurnya. Dengan mata terbuka lebar, mereka menatap ngeri pada sosok hitam berkedut di balik api. Lan Suerwo juga berdiri kosong di sana, tangan kecilnya menutupi mulutnya saat tatapannya mendung dan penuh keheranan. Yun Ce perlahan berjalan ke depan Black Demon. Dia melihat tubuh yang tergeletak di tanah dan tidak mampu berdiri, dengan sikap acuh tak acuh. Sejumlah besar energi dikonsumsi setiap kali tarian Empyrean dari Phoenix Wing dilepaskan, dan itu adalah kedua kalinya dia menggunakannya hari ini, selain membuka gerbang mendalam jahat-jahat untuk waktu yang lama, tubuhnya sudah mulai melemah parah. Namun, efek pukulan ini jelas dan mudah dilihat, selama tumbukan sebelumnya, dia jelas telah mendengar suara tulang punggung Black Demon yang hancur. Dengan tulang punggungnya hancur, Black Demon bisa dianggap benar-benar lumpuh. Bahkan jika dia selamat dari cedera ini, dia masih hanya akan bisa menghabiskan sisa hidupnya lumpuh. Lepaskan aku belum mau mati. Setelah merasakan pendekatan Yun Ce, setan hitam mengeluarkan memohon pengampunan yang menyakitkan. Adalah naluri manusia untuk menghargai hidup seseorang, belum lagi penjahat murni seperti dia, yang belum cukup menikmati hidupnya bahkan setelah setengah masa bebas dan tidak terkekang. Yun Ce membungkuk dan dengan dingin menjawab ketika dia melepaskan cincin spasial kuning di tangannya, sudah tidak ada nilai dalam keberadaanmu. Petik 2. Saat suaranya memudar, Yun Ce membelah leher Black Demon dengan telapak tangan. Dengan celah, leher Black Demon langsung patah saat matanya melotot keluar, dia tidak pernah membuat suara atau napas lagi. Bab 118 Bintang Setan Hantu Lotus. Mati, Kapten mati, Kapten mati. Setelah 3 wakil kapten tewas secara berturut-turut, praktisi terkuat dari kelompok iblis mercenari hitam, yang juga bos mereka, pertama kali kehabisan pengecut dan kemudian dengan mudah dibunuh oleh Yun Ce di tengah-tengah pelariannya. Kehilangan tulang punggung mereka, Black Demon Mercenaries semua takut tanpa kepedulian saat hati mereka bergetar ketakutan. Melihat anak muda yang berdiri di samping mayat Black Demon dengan wajah yang setenang air, semua semangat juang yang mereka miliki sebelumnya melebur dalam kepanikan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Dalam keheningan singkat yang mematikan, api berangsur-angsur padam. Dengan ekspresi dingin, Yun Ce perlahan berjalan ke depan. Mengikuti gerakannya, mata mercenari Black Demon terdekat menyusut ketakutan, dia kemudian menjerit ketika dia mati-matian berbalik untuk melarikan diri.
Tindakannya juga segera membangunkan semua mercenaris setan hitam dari keterkejutan mereka. Mereka semua mulai melarikan diri satu demi satu dalam ketakutan, dan tidak lagi peduli tentang hal lain. Ingin lari. Pelarian mereka tidak memberi Yun Ce rasa lega, sebagai gantinya, sentuhan niat membunuh sedingin es melintas di matanya. Dia menuangkan energinya yang dalam di bawah kakinya ketika tubuhnya terbang, dan menyusul kelompok yang melarikan diri Black Demon Mercenaries hanya dalam beberapa napas waktu. Seandainya Black Demon Mercenaries ini tersebar ketika melarikan diri, dia tidak akan memiliki cara untuk lakukan apapun. Namun, pembunuhan berturut-turut dari 4 kapten mereka membuat hati para mercenaris setan hitam ini melahirkan rasa takut yang besar terhadapnya, yang membuat mereka semua secara tidak sadar melarikan diri ke arah yang berlawanan dari tempat dia sebelumnya. Apalagi arah itu, juga satu-satunya jalan keluar dari gunung belakang. Di belakang kelompok yang melarikan diri untuk kehidupan mereka, Yun Ce melompat tinggi ke udara, langsung bergerak secara horizontal dengan Stargate Broken Shadow setelah mencapai titik tertinggi, dan tiba tepat di atas grup. Menunjuk harimau jiwa pedang ke bawah, tubuh pedang itu menyala dengan nyala api ketika Phoenix emas membekas di tengah alisnya melepaskan sinar keemasan yang menyilaukan. Bintang, hangus, setan, lotus. Selama nyanyiannya yang rendah, seluruh tubuh Yun Ce terbakar, dan tiba-tiba jatuh. BOOOM. Api yang menutupi langit meledak dengan ledakan dari tempat Yun Ce mendarat, energi mendalam yang dilepaskan secara liar berubah menjadi lapisan-lapisan nyala api Phoenix yang menyala-nyala dan tersebar keluar, langsung menyelimuti radius lebih dari 60 meter di daerah sekitarnya, tanpa ampun menelan semua Black Mercenary Black Demon di dalamnya. Melihatnya dari langit, seolah-olah lotus menyala indah tiba-tiba mekar dengan Yun Ce sebagai pusatnya. Namun, setiap kelopak bunga terbakar dengan nyala api Phoenix yang mematikan. Teriakan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya bergema dari dalam lotus api yang sangat besar. Tangisan itu begitu menyedihkan sehingga seolah-olah mereka datang dari kedalaman tingkat ke-9 neraka. Tapi Star Lotus hangus setan tidak merasa kasihan pada jeritan, dan terus berkembang tanpa ampun, lapisan demi lapisan api yang berkelap-kelip berangsur-angsur mekar menjadi lotus api yang lebih besar dan lebih besar. Lan Sueruo, yang berdiri jauh, sudah lama benar-benar terpana melihat. Meskipun dia belum terlalu tua, dia sudah melihat terlalu banyak ahli, termasuk beberapa individu kuat dari alam mendalam bumi tingkat tinggi, dan bahkan beberapa ahli alam mendalam langit. Namun, dia belum pernah melihat orang yang bisa melepaskan pemandangan setinggi ini dengan menggunakan atribut mendalam atribut api, termasuk Burning Heaven Clan, yang memiliki seni mendalam atribut api terkuat di Kekaisaran Angin Biru. Apa yang bahkan lebih sulit dipercaya, adalah bahwa pukulan seperti itu benar-benar datang dari Yun Ce. Dari tangan seorang anak berusia 16 tahun. Mengalahkan tingkat ke-10 realem mendalam baru lahir di tingkat pertama dari alam mendalam Naschen. Melintasi seluruh dunia dalam waktu 1 bulan. Berturut-turut membunuh 4 realem mendalam praktisi yang mendalam di tingkat ke-10 alam mendalam Naschen. Perasaan saya tidak menipu saya, dia pasti yang saya cari. Lan Sueruo samar-samar bergumam sambil menatap kosong ke depan. Teratai api telah berkembang ke ukuran terbesarnya, sementara suara jeritan yang menyedihkan telah menjadi lebih tenang. Melalui lapisan api, Lan Sueruo masih bisa melihat sosok mati-matian menggulung api untuk hidup mereka, dia memutar kepalanya, dan hatinya membanjiri keengganan yang dalam. Pada saat ini, di dalam api, dia melihat Yun Ce berjalan dengan langkah kaki yang berat sambil menyeret Tiger Soul Sword dengan sikap lelah. Pakaian di tubuhnya sudah compang camping, dan semua bercak darah di pakaiannya juga hangus hitam di dalam teratai api. Junior saudara Yun, seru Lan Sueruo saat dia bergegas-bergegas. Tapi dia menghentikan langkahnya tepat saat dia mendekati Yun Ce, dan sejenak takut untuk maju. Itu karena pada saat ini, tidak mungkin baginya untuk tidak menimbulkan rasa asing terhadap Yun Ce saat ini. Lonjakan kekuatan yang tiba-tiba itu sebenarnya kurang penting, ketika dia telah membunuh ketiga wakil kapten sebelumnya, dan ketika dia membantai prajurit setan hitam ini, setiap gerakannya berakibat fatal tanpa sedikit pun keringanan hukuman. Dan dengan satu lotus api, 70 atau lebih Black Demon Mercenaries dikirim ke kuburan mereka. Ekspresinya tidak berubah sama sekali bahkan ketika membantai lebih dari 100 orang dalam sekejap mata. Dia jelas hanya anak muda berusia 16 tahun, namun dia benar-benar memiliki watak seperti iblis. Kakak senior, aku agak lelah. Dukung aku sebentar. Yun Ce berjalan ke depan dengan langkah kaki yang lemah sambil bergoyang tidak stabil, tubuhnya lemas ketika dia mengatakan itu dan hampir pingsan. Star Scorching Demon Lotus adalah skill api Phoenix yang terkandung dalam tahap ke-6 dari dunia Ode of the Phoenix. Kekuatan target tunggalnya lebih rendah dari Empyrean Dance of the Phoenix Wings. Sebaliknya, ia memiliki kemampuan pembakaran dalam skala besar yang sangat menakutkan. Empyrean Dance of the Phoenix Wings hanya dapat digunakan di langit, sedangkan Star Scorching Demon Lotus dapat dilepaskan dalam kondisi dan tempat apapun. Tetapi pada saat yang sama, itu menghabiskan banyak energi. Energinya yang mendalam telah benar-benar habis dalam rentang waktu yang singkat ini setelah melepaskan 2 Empyrean Dance of the Phoenix Wings dan 1 Star Lotus hangus setan sementara juga tetap dalam keadaan jiwa jahat. Lan Sueruo segera melangkah maju untuk mendukung Yun Ce. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Junior Brother Yun, apakah Anda membunuh banyak orang di masa lalu? Yun Ce tetap diam pada awalnya sebelum perlahan mengangguk, saya telah membunuh sebelumnya. Banyak orang, jauh lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Melihat ke belakang pada lotus api yang menyusut secara bertahap, dia berkata, kakak senior, apakah Anda pikir saya kejam, untuk membunuh orang-orang yang tidak lagi mencoba menyerang kami dan hanya mencoba melarikan diri untuk kehidupan mereka? Lan Sueruo tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam setuju. Yun Ce memandang Lan Sueruo dan berkata, kakak senior,
ketika saya mengatakan sifat Anda terlalu lembut dan baik sebelumnya, itu bukan pujian untuk kakak senior tetapi keluhan. Kakak senior harus merasakan bahwa penjahat ini, lebih atau kurang, membawa kecenderungan jahat. Mereka semua adalah pembunuh dan orang-orang yang mereka bunuh kebanyakan adalah orang tak berdosa yang telah mereka razia dan rampas. Penjahat-penjahat ini seharusnya sudah mati lebih awal, dan bahkan kematian tidak bisa menghapus kejahatan yang telah mereka lakukan. Mereka juga telah menjebak kami di tempat uji coba selama lebih dari sebulan. Jika bukan karena fakta bahwa saya menyelesaikan persidangan Phoenix, kami tidak akan lolos dengan mudah. Selain itu, mereka akan memusnahkan seluruh klan Phoenix. Saya membunuh mereka semua, tidak sedikit, akan berlebihan. Petik 2. Bibir Lan Suerwo sedikit bergetar ketika dia melihat lotus api yang semakin menipis. Dia bertanya dengan suara goyah, sejak usia yang sangat muda, Tuanku mengajari saya untuk berbaik hati dan lembut kepada orang-orang, untuk mencintai semua makhluk hidup. Mereka memang membawa dosa, tetapi mereka masih hidup. Baru saja, mereka bahkan membuang senjata mereka, memilih untuk melarikan diri, dan dengan demikian tidak menimbulkan ancaman bagi kami. Kenapa, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi? Mereka adalah sekelompok orang yang sangat jahat dan jahat. Jika saya membiarkan mereka pergi hari ini, mereka mungkin membunuh orang lain besok, dan itu bisa jadi banyak orang. Yun Ce dengan tegas mengatakan, sedangkan jika kita membunuh mereka sekarang, kita bisa menyelamatkan banyak orang yang tidak bersalah. Tentu saja, orang baik dan orang tidak bersalah tidak boleh dibunuh tetapi membunuh orang jahat ini bukanlah dosa. Sebaliknya, Anda benar-benar akan menyelamatkan orang lain. Membiarkan mereka pergi adalah dosa sejati. Petik 2. Lan Suerwo. Adik kecil Yun, kamu benar-benar melakukannya. Bagus sekali, bagus sekali. Pada saat ini, Feng Baichuan masih membawa Feng Zuer yang tak sadarkan diri di tangannya saat dia berjalan dengan anggota klan Phoenix. Masing-masing dari mereka memiliki wajah penuh kegembiraan dan mata dipenuhi dengan air mata hangat. Mereka dengan sungguh-sungguh memandang Yun Ce seolah-olah mereka sedang menatap dewa. Selama waktu Yun Ce telah membunuh setan hitam, formasi segel gua dibuka oleh Feng Baichuan. Apa yang mereka saksikan selanjutnya meniup pikiran mereka dan menggerakkan emosi mereka. Di antara mereka, cukup banyak penatua yang tidak bisa menahan diri untuk bergumam, ini harus menjadi utusan yang dikirim Dewa Phoenix untuk menyelamatkan kita, Dewa Phoenix tidak pernah melupakan kita. Melihat Feng Zuer berwajah pucat di tangan Feng Baichuan, Yun Ce dengan cepat berkata, pemimpin klan Feng, para penjahat telah benar-benar musnah. Cepat, bawa Zuer dan yang lainnya pulang dan cari air bersih untuk dikonsumsi. Namun, jangan biarkan mereka makan makanan segera. Pergi dengan cepat, anak-anak ini berada dalam situasi berbahaya sekarang, kita bisa membicarakan hal-hal lain nanti. Petik 2. Oke, Feng Baichuan mengangguk. Dengan bantuan yang lain, dia mengambil anak-anak yang tidak sadar dan bergegas ke arah pintu masuk lembah. Ketika melewati tempat lotus api terbakar, mereka semua tiba-tiba berhenti di jalurnya, dan menatap ke depan dengan wajah penuh kehati-hatian. Saat lotus api padam, dua mercenari iblis hitam yang duduk lumpuh dengan wajah pucat putih muncul di garis pandang mereka. Sebagian besar pakaian mereka sudah terbakar hitam, tubuh mereka juga dibakar di beberapa tempat, tetapi pada dasarnya semua itu adalah luka bakar ringan. Mereka berada di ujung Star Scorching Demon Lotus beberapa waktu yang lalu sehingga mereka tidak benar-benar terkena teratai api, mereka baru saja tersapu akibat teratai api. Alasan mengapa mereka masih duduk dengan cara lumpuh bukan karena mereka sangat terluka, tetapi karena mereka begitu ketakutan sehingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Ketika mereka menyaksikan Feng Baichuan dan yang lainnya mendekat ke arah mereka, mereka segera menatap dengan mata lebar dan panik mundur seperti burung dikejutkan oleh dentingan busur. Tidak ada ikan yang lolos dari jaring. Yun Ce mengungkapkan wajah takjub sebelum dengan cepat menempatkan Tiger Soul Sword ke tangan Lan Suerwo dan buru-buru berkata, kakak senior, saya tidak punya energi yang dalam dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Cepat pergi dan bunuh kedua pria itu, jangan biarkan mereka lari. Petik 2. Mengambil Tiger Soul Sword tanpa sadar, Lan Suerwo secara tidak sadar mengambil Tiger Soul Sword dan sebagai gantinya, berdiri tanpa bergerak di sana. Setelah matanya berkedip-kedip dengan cepat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah membunuh siapapun, dan aku tidak ingin membunuh siapapun. Karena mereka mampu bertahan, maka itulah nasib mereka. Seluruh kelompok telah dimusnahkan dan mereka tidak punya tempat lain untuk kembali. Setelah mengalami kengerian seperti itu beberapa saat yang lalu, mereka dapat dianggap telah menerima hukuman mereka. Biarkan saja mereka pergi. Grup Black Demon Mercenary tidak ada lagi, jadi tidak mungkin mereka melakukan kejahatan lagi di masa depan. Petik 2. Keluar dari pertanyaan, Yun Ce dengan kuat menggelengkan kepalanya, menjadi lunak dan tidak menghilangkan akarnya selalu merupakan hal tabu terbesar saat berhadapan dengan musuh. Jika Anda tidak membunuh mereka, mungkin ada konsekuensi besar yang tidak dapat kami ramalkan, lakukan dengan cepat. Kata-kata Yun Ce mendesak dan ketat, benar-benar berbeda dari dia yang lembut yang biasanya menghadapi Lan Suerwo. Bibir Lan Suerwo bergetar dan berjalan 2 langkah ke depan sebelum berhenti lagi, tidak mampu mengangkat pedang jiwa harimau bagaimanapun caranya. Akhirnya dia menghela nafas dalam diam dan menoleh ke arah 2 mercenaris setan hitam yang masih beruntung masih hidup pergi. Jangan terlalu berbahaya di masa depan. Jika tidak, aku tidak akan dengan mudah melepaskanmu saat lain kali melihatmu. Petik 2. Kata-kata Lan Suerwo menyebabkan 2 Black Demon Mercenaries yang lumpuh di tanah untuk bangun dari mimpi mereka ketika mereka dengan cepat bangkit dari tanah. Namun, bertentangan dengan apa yang dipikirkan Lan Suerwo, mereka tidak berbalik untuk melarikan diri. Sebaliknya, tatapan mereka menjadi gelap sebelum melompat ke arah Feng Baichuan. Pemimpin klan Feng hati-hati. Murid Yun Ce menyusut dan meraung keras.
Namun teriakan Yun Ce sudah terlambat, mercenari setan hitam sudah bergegas di depan Feng Baichuan, dan menangkapnya tidak siap. Dengan kekuatannya di level ke-6 Naschen mendalam realem, bagaimana Feng Baichuan mampu melawannya? Dalam sekejap, dia mendorong Feng Baichuan jauh dan merebut Feng Xuer dari tangannya. Dia kemudian mengaitkan tangannya untuk mencubit leher Feng Xuer saat dia mengungkapkan senyum jahat, kalian semua tetap di belakang, mundur. Mundur, atau yang lain, aku akan segera melepaskan lehernya. Petik 2. Xuer, Feng Baichuan, yang telah tersingkir, berteriak dengan keras. Ekspresi Lan Xuerwo sangat berubah saat dia dengan cepat berkata, Kamu penjahat. Aku membiarkanmu keluar dari niat baik namun kamu tanpa malu berperilaku sedemikian tercela. Lepaskan Xuer sekarang. The Black Demon Mercenary tertawa dingin, grup Black Demon Mercenary kami membayar sejumlah besar untuk memasuki 10.000 Beast Mountain Rank ini, bagaimana aku bisa pergi setelah seluruh kelompok kami dihancurkan untuk satu harta? Segera serahkan harta Anda, jika tidak, aku akan mencekik bocah ini sampai mati. Saya tahu bahwa ini adalah putra pemimpin klan Anda. Sebenarnya, saya ingin melihat apakah harta Anda lebih penting daripada kehidupan bocah ini. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku bahkan tidak mau hidup, jadi akan sangat berharga untuk menariknya turun bersamaku dan menyaksikan tangisanmu yang menyakitkan sebelum melihat pintu kematian. Hahaha. Lan Xuerwo dengan erat mengepalkan tinjunya saat wajahnya memucat karena marah. Suara Yun Ce yang tenang dan sedingin es datang dari sisinya, kakak senior, ini adalah hasil dari keraguan-raguan Anda, keringanan hukuman Anda, dan kebaikan Anda. Kebaikanmu membebaskan kedua penjahat ini dan sebagai gantinya, menyerahkan hidup Xuer ke tangan mereka. Apakah ini hasil yang ingin Anda lihat? Aku. Dan bahkan jika mereka tidak melakukan ini, jika mereka melarikan diri dari sini, menurutmu apa yang akan mereka lakukan setelah itu? Mereka akan menyebarkan kabar bahwa sebuah desa misterius di sini menyembunyikan apa yang disebut harta karun. Ketika waktu itu tiba, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan besar dan sekte akan datang untuk mencari harta karun. Pada saat itu, klan Phoenix ini akan menderita krisis yang lebih besar dengan siapa yang tahu berapa kali, dan semua orang di sini bahkan mungkin dibantai karena itu. Petik 2. Yun Ce memandang Lan Xuerwo ketika setiap kata-katanya menusuk ke dalam hatinya seperti jarum, saya telah membunuh orang, membunuh lebih dari beberapa ratus penjahat, membalas sejumlah besar orang yang terluka, dan menyelamatkan lebih banyak lagi yang tak terhitung jumlahnya dari orang yang mungkin dirugikan oleh mereka di masa depan. Anda tidak membunuh siapapun, dan bahkan membiarkan dua penjahat berbaik hati tetapi karena itu, lebih dari 200 orang tak berdosa di sini, tua dan muda, harus mati secara tragis. Apakah ini pemahaman Anda tentang kebajikan dan cinta universal? Bab 119 Membakar Kutukan. Berhenti. Jangan sakiti dia. Saya akan menjanjikan apapun selama Anda membiarkan Xuer pergi. Vitalitas Feng Xuer sudah lemah tak tertahankan, dan sekarang, dia juga mendarat di cakar setan penjahat. Feng Baichuan tidak bisa lagi mendapatkan ketenangan sebelumnya. Dengan wajah paling pendek, dia mengangkat tangannya dan berteriak panik. Lalu kenapa kamu tidak segera menyerahkan harta yang kamu jaga? Prajurit bayaran iblis hitam meraung dengan cara yang hampir gila dan tatapan menyeramkan di wajahnya. Tapi kita benar-benar tidak punya harta. Kamu masih berani membodohiku, sepertinya kamu tidak menginginkan nyawa putramu lagi. Penyihir bayaran Black Demon mengungkapkan senyum jahat, dan telapak tangan yang menjulur di leher Feng Xuer tiba-tiba menegang. Meskipun Feng Xuer tidak sadar, wajahnya yang kecil dan pucat masih menunjukkan ekspresi sedih. Berhenti. Lan Xuerwo mengambil langkah ke depan, mengarahkan pedangnya ke tentara bayaran Black Demon saat seluruh tubuhnya bergetar karena amarah, namun dia tidak punya metode untuk membantu. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan penyesalan, jika dia mendengarkan Yun Ce dan mengeksekusi mereka, situasi saat ini tidak akan pernah terjadi dan tidak ada lagi kekhawatiran untuk masa depan. Namun, karena semuanya sudah seperti ini, apa gunanya penyesalan? Di belakangnya, Yun Ce tanpa ekspresi mengangkat tangannya dengan telapak tangannya menghadap tentara bayaran setan hitam itu, dan dengan acuh tak acuh mengucapkan sepatah kata pun, meledak. Fuosh! Dengan suara tumpul, bola api yang sangat besar tiba-tiba keluar dari otak belakang dan belakang tentara bayaran Black Demon. Hanya dalam 2 napas waktu, api berwarna merah tua telah membakar pembuluh vital di lehernya, menyebabkan matanya menyembul keluar dan melepaskan Feng Xuer tanpa daya. Tubuhnya roboh di tanah seolah-olah itu adalah tiang yang jatuh saat hidupnya berakhir. Dengan sifat Yun Ce, dia, tanpa ragu, tidak akan benar-benar membiarkan ikan berbahaya yang lolos dari jaring ini muncul. 2 tentara bayaran setan hitam ini yang beruntung mempertahankan hidup mereka, dilakukan dengan sengaja oleh Yun Ce. Meskipun Star Lotus Hangus Iblis tidak menyakiti mereka, itu telah menuangkan energi yang mendalam tanpa tanda ke tubuh mereka. Di bawah keterkejutan yang luar biasa, bahkan jika mereka merasakan energi dalam yang dituangkan ke dalam tubuh mereka dari luar, mereka pasti tidak akan cukup tenang untuk memaksa energi dalam asing ini keluar. Di bawah waktu yang tepat, Yun Ce kemudian akan menyalakan energi yang mendalam ini, dan menyalakan api Phoenix dari dalam tubuh. Alasan mengapa dia membiarkan 2 orang ini hidup-hidup, adalah untuk memberikan pelajaran, yang penting bagi Lan Xuerwo, dan juga bisa dianggap sebagai niat dan pikiran baiknya. Itu karena dia tidak ingin melihat Lan Xuerwo terluka di masa depan karena hatinya yang terlalu lembut dan kebaikan. Feng Baichuan menatap kosong pada awalnya, lalu bergegas maju dengan kecepatan tinggi dan memegang Feng Xuer di pelukannya. Melihat situasi saat ini, ekspresi tentara bayaran Black Demon lainnya sangat berubah, dan melarikan diri dengan panik sambil menjerit. Yun Ce menurunkan lengannya dan perlahan berjongkok ke lantai karena kelelahan. Teriakan rendah yang mendesak datang dari mulutnya, kakak senior Xuerwo.
Melihat tentara bayaran iblis hitam yang melarikan diri semakin jauh, tangan kanan Lan Suerwo yang memiliki pedang jiwa harimau di genggamannya, mulai gemetar samar. Setiap kata Yun Ce menusuk jantungnya seperti jarum, dan adegan sebelumnya yang membuatnya menyesal dengan sedih melintas di benaknya. Dia akhirnya mengangkat lengan kanannya, memadatkan energinya yang dalam, ketika Tiger Soul Sword ditembak terbang di belakang hati tentara bayaran Black Demon. Begitu Tiger Soul Sword melarikan diri dari tangannya, dia memutar kepalanya dan menutup matanya. Sesh! Tiger Soul Sword tanpa ampun menusuk ke bagian belakang hati tentara bayaran iblis hitam melalui tubuhnya, terbang keluar dari depan dadanya, dan kemudian memakukan pada sepotong batu dengan dentang. Tentara bayaran iblis hitam runtuh ke tanah, tidak pernah mengucapkan napas lagi. Suara pedang-pedang yang masuk ke tubuh jelas kembali, dan menyebabkan Lan Suerwo tiba-tiba bergetar. Dia menutup matanya rapat-rapat dan tidak berani membukanya untuk waktu yang lama. Melirik mayat tentara bayaran iblis hitam terakhir yang terletak jauh, Yun Ce menghela nafas dalam hatinya, dan berkata dengan lembut, ini harus menjadi pertama kalinya kakak perempuan senior Suerwo membunuh seseorang, kan? Perasaan membunuh seseorang untuk pertama kali Anda akan sangat mengerikan, dan sangat menyakitkan. Setelah ini, seseorang bahkan mungkin mengalami mimpi buruk untuk beberapa malam berikutnya. Semua ini, saya tahu. Jika suster senior Suerwo hanya seorang gadis biasa, saya tidak akan membiarkan Anda melakukan hal yang menyakitkan. Namun, meskipun aku tidak tahu identitas asli kakak, dengan disposisi kakak senior, sopan santun, kekuatan yang dalam serta binatang buas yang dikontrak yang bisa didorong di tempat yang tinggi. Banyak tanda mengatakan bahwa latar belakang kakak senior pasti bukan apa-apa tapi luar biasa. Kakak senior entah dari sekte besar atau dari keluarga bangsawan dari posisi yang sangat tinggi. Karena kamu berada di level seperti itu, maka itu harus diisi dengan perjuangan untuk kekuasaan dan posisi, serta pertarungan dan perencanaan. Sikap suster senior yang terlalu lembut dan baik hati dapat membawa bahaya berulang kali kepada suster senior, sedemikian rupa sehingga mungkin berakibat fatal. Saya tidak ingin melihat suster senior menderita kerusakan semacam ini. Jadi, kakak senior perlu setidaknya belajar bagaimana memperlakukan teman dan musuh secara berbeda. Kalimat ini, mungkin terdengar sangat kejam bagi suster senior, tetapi saya percaya bahwa di sekitar suster senior, termasuk suster senior sendiri, pasti ada beberapa yang telah menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki karena senior-senior yang berhati lembut terhadap musuh. Petik 2. Kata-kata Yun Ce membuat Lan Suerwo terdiam. Dan ketika dia selesai mengucapkan kalimat terakhir, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar sebelum mulai bergetar terus-menerus untuk waktu yang lama, ekspresi menyakitkan juga muncul di wajahnya. Setelah waktu yang lama, ketika dia membuka matanya, Yun Ce sudah berjalan jauh dengan dukungan dua pemuda dari sisa-sisa klan Phoenix. Tatapannya bergoyang sedikit, dan bisikan samar keluar dari sudut mulutnya, Yun Ce. Terima kasih. Tanda pisah 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 tanda pisah. Insiden dengan Black Demon Mercenary telah sedikit melukai vitalitas klan Phoenix yang tersisa. Tapi untungnya, meskipun itu membuat tubuh beberapa orang lemah selama beberapa waktu, dan beberapa bahkan menjadi sakit parah, tidak ada kehidupan yang terancam dengan Yun Ce di sekitar. Yun Ce telah melewati persidangan Phoenix, memperoleh jejak Phoenix, menghilangkan krisis klan Phoenix ini dan juga menunjukkan keterampilan medis mistis untuk menyembuhkan beberapa puluh klan yang berada dalam bahaya. Beberapa hari terakhir ini, semua orang di klan Phoenix hampir memperlakukan Yun Ce seolah-olah dia adalah dewa dan memberinya penghormatan yang paling ekstrim. Dan hari ini, elang salju raksasa akhirnya terbangun. Sekarang saatnya Yun Ce dan Suerwo pergi. Saat mengucapkan selamat tinggal pada Feng Baichuan, wajah Feng Baichuan dipenuhi dengan kengganan. Dia dengan cemas berkata sambil menatap Yun Ce, alasan mengapa klan kami telah lama menghindari dunia dan bersembunyi di tempat ini yang terputus dari seluruh dunia, adalah karena meskipun kami memiliki jejak Phoenix, kami hanya memiliki kekuatan yang sangat lemah. Jika seluruh klan kita tidak bersembunyi, jejak Phoenix ini, yang tidak dapat disembunyikan dari orang lain, akan membawa kita pada banyak masalah. Namun, kami bahkan tidak bisa menangani beberapa praktisi mendalam-mendalam yang baru lahir, dan hanya bisa membiarkan mereka mengambil keuntungan dari kami. Untungnya, kalian ada di sini untuk insiden ini atau klan layu kita akan sudah selesai. Meskipun krisis ini berakhir, saya sangat takut, karena klan kecil kami sangat lemah. Kami tidak akan dapat mencegah hal serupa terjadi di masa depan, dan jika orang terhormat seperti Anda tidak muncul di waktu berikutnya. Petik 2. Yun Ce sebaliknya tertawa dan berkata kepada Feng Baichuan, pemimpin klan Feng, selain mengucapkan selamat tinggal, ada alasan lain mengapa saya mencari Anda saat ini. Dan itu untuk membantu Anda menghilangkan kutukan di garis keturunan Anda. Petik 2. Kalimat singkat dari Yun Ce ini seperti tepukan guntur yang terdengar tepat di samping telinga Feng Baichuan. Tubuhnya bergetar dan fitur seluruh wajahnya membeku di tempat. Setelah itu, tatapannya bergetar hebat saat dia bergegas ke depan Yun Ce dalam sekejap, dengan erat meraih kedua lengan Yun Ce dengan kedua tangannya, dan bertanya dengan kegembiraan gemetar, apa yang kamu katakan? Apa yang Anda katakan? Bisakah Anda mengulanginya? Reaksi Feng Baichuan sepenuhnya dalam harapan Yun Ce. Dia menatap langsung ke mata Feng Baichuan, dan dengan tulus menjawab, sebenarnya, kutukan dalam garis keturunanmu sangat mudah untuk dihapus, itu bisa dihapus hanya dengan membakarnya dengan api Phoenix. Energi saya yang dalam sangat kelelahan hari itu, jadi saya tidak berani menggunakan energi saya yang dalam dengan sembrono. Saya hanya memberitahu Anda tentang ini sekarang karena saya baru saja membuat pemulihan penuh hari ini. Petik 2. Saat berbicara,
Yun Che tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekan jejak Phoenix merah gelap di dahi Feng Baichuan dengan jari telunjuk tangan kanannya. Sebuah titik kecil api Phoenix dengan cepat menyala di ujung jarinya, dan kemudian langsung bergegas ke jejak Phoenix Feng Baichuan. Wajah Feng Baichuan mengungkapkan sedikit rasa sakit, tetapi juga hanya muncul untuk saat itu. Selanjutnya, warna jejak Phoenix-nya tiba-tiba mulai berubah, dari merah gelap, secara bertahap menjadi lebih dan lebih jelas, sampai menjadi warna merah tua yang benar-benar tanpa keruwetan. Yun Che menarik jarinya, saat dia memandang Feng Baichuan dengan sedikit senyum. Feng Baichuan kemudian mengulurkan tangannya yang gemetar untuk membelai jejak Phoenix di dahinya yang menjadi panas. Dia bersemangat dan sangat tersentuh sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berbicara dengan suara berlinangan air mata, kutukan itu telah menghilang. Itu benar-benar telah hilang sama sekali. Yun Che tersenyum dan berkata, setelah beberapa hari menyusui, tubuh semua orang juga harus lebih atau kurang pulih. Mari ambil kesempatan ini dan kumpulkan semua orang di satu tempat, saya akan menghapus jejak kutukan pada semua orang dari akarnya. Petik 2. Oke. Feng Baichuan menganggukkan kepalanya saat matanya berkaca-kaca. Saat dia melihat Yun Che, rasa terima kasih di hatinya begitu kuat sehingga tidak bisa dijelaskan dengan bahasa apapun. Yun Che telah memusnahkan kelompok setan hitam setan, menyelamatkan nyawa seluruh klannya, dan menghapus kutukan di garis keturunan mereka, pada dasarnya menyelamatkan ratusan generasi masa depan klan mereka. Dia membiarkan seluruh klan mereka sekali lagi memiliki kekuatan dan martabat. Dengan kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri, setelah generasi berikutnya, mereka tidak perlu lagi bersembunyi di barisan pegunungan yang sunyi ini. Bab 120 tajuk menuju Blue Wind Imperial City. Yun Che menghabiskan seluruh waktu pagi untuk benar-benar memadamkan kutukan garis keturunan dari semua anggota klan Phoenix. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dengan Lan Suerwo, mereka berdua mengendarai elang salju raksasa dan pergi melalui langit. Setiap klan dari klan Phoenix keluar untuk melihat mereka pergi, dan memandangi langit ketika mereka terbang, mereka tinggal lama sekali, bahkan setelah bayangan mereka benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Ayah, apakah kakak laki-laki Yun Che benar-benar dikirim oleh Dewa Phoenix untuk menyelamatkan kita? Feng Zuer bertanya dengan polos, saat dia dengan enggan memandang ke langit. Feng Baichuan membelai kepala putranya dan perlahan mengangguk, ya. Sejak tahun nenek moyang kita melakukan kesalahan besar, setelah begitu banyak pendamaian dan penyesalan, Dewa Phoenix akhirnya mengampuni kita. Namun, aku punya perasaan yang indah bahwa suatu hari, kita akan bertemu dengannya lagi. Petik 2. Benarkah? Mata Feng Zuer dan Feng Xianer menyala ketika wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Pastinya, Feng Baichuan tersenyum. Tanpa garis keturunan terkutuk, kekuatan mereka yang dalam tidak akan lagi terbatas, dan jejak Phoenix di dahi mereka bisa disembunyikan kapan saja juga sehingga generasi berikutnya tidak perlu lagi bersembunyi di tanah berbahaya ini jauh di pegunungan. Namun, lain kali kita melihatnya, mungkin tingkat di mana dia akan berdiri, akan cukup tinggi untuk semua orang untuk memandang ke atas. Itulah sebabnya, Zuer, Fenger, jika Anda benar-benar ingin melihatnya lagi, Anda harus mulai berlatih dengan rajin mulai sekarang. Sampai sekarang, kami tidak memiliki kualifikasi untuk membalas kebaikannya yang besar, tetapi setelah Anda berdua tumbuh dan memperoleh kekuatan yang cukup, Anda kemudian dapat berjalan keluar dari sini dan membantunya. Bahkan jika itu adalah bantuan yang paling kecil, itu masih akan menunjukkan rasa terima kasih dari seluruh klan kami. Petik 2. Feng Zuer dan Feng Xianer mengangguk dengan kuat saat wajah mereka yang muda dan lembut dipenuhi dengan tekad. Tanda pisah 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 tanda pisah. Jika dari sini ke Blue Wind Imperial City, berapa lama kira-kira akan diperlukan? Dengan kecepatan Little Snow, jika kita terbang 14 jam sehari, kita akan tiba sekitar 10 hari atau lebih. Petik 2. Blue Wind Imperial City, ibu kota nasional Kekaisaran Angin Biru. Karena dia sebelumnya tinggal di Floating Cloud City, Yun Che tidak pernah berpikir dia suatu hari akan melangkah ke Blue Wind Imperial City. Sebagai ibu kota Kekaisaran Angin Biru, tingkat kekayaan, kekuatan, dan kekuatan Blue Wind Imperial City tidak diragukan lagi berada di puncak kekaisaran. Orang kaya, berpengaruh, dan praktisi kuat yang bisa menunjukkan penghinaan kepada pahlawan luar biasa di kota normal, pada dasarnya dikurangi menjadi kelas menengah ketika datang ke ibu kota negara. Langit perlahan gelap. Setelah elang salju raksasa terbang terus-menerus untuk waktu yang lama, akhirnya menemukan sebuah kota yang tidak dianggap terlalu besar, dan mendarat. Halo penjaga toko, apakah Anda menjual jimat transmisi 10.000 suara di sini? Lan Suerwo bertanya dengan sopan setelah berjalan ke perusahaan perdagangan terbesar di kota kecil itu. 10.000 mil suara transmisi jimat. Satu kalimat dari Lan Suerwo cukup untuk mengejutkan penjaga toko. Meskipun apa yang dikenakan Lan Suerwo cukup biasa di matanya, sulit untuk menyembunyikan aura mulia yang tersembunyi di tulangnya. Selain dengan kecantikannya yang ekstrim dan meminta, jimat transmisi suara 10.000 mil, pada saat dia membuka mulutnya, penjaga toko ini tidak berani mengabaikannya dan dengan hati-hati menjawab, Nona muda, toko kecil kita ini bahkan tidak memiliki mile sound transmission jimat, apalagi satu dari 10.000 mil. Saya belum pernah melihat jimat transmisi suara 10.000 mil sepanjang hidup saya. Namun kami memiliki beberapa ratus mil, apakah Anda pikir Anda bisa puas dengan itu? Petik 2. Tidak perlu, maaf merepotkanmu. Lan Suerwo menggelengkan kepalanya dengan cara yang agak kecewa. Dia ingin mengirimkan berita ke kota kekaisaran tapi itu adalah tempat di luar jangkauan 100 mile sound transmission talisman. Penjaga toko, apakah ada penginapan di dekatnya? Tanya Yun Che.
Iya, penjaga toko menganggukkan kepalanya dan menunjuk ke arah yang benar, berjalanlah jalan ke utara dan akan ada penginapan. Itu juga satu-satunya di kota ini. Petik 2. Yun Che menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Lan Sueruo, kakak senior, mari kita tinggal di penginapan untuk sementara waktu, salju kecil juga perlu istirahat. Petik 2. Setelah berjalan sebentar, Yun Che dan Lan Sueruo menemukan satu-satunya penginapan di kota. Waktu juga sudah larut sehingga penginapan juga sunyi. Setelah berjalan masuk, hanya pemilik penginapan saja yang tertidur di konter di bawah cahaya redup. Ia dengan cepat membuka matanya setelah mendengar orang-orang berjalan masuk. Yun Che selangkah lebih maju dari Lan Sueruo. Dia berjalan di depan konter, menyilangkan tangan di dadanya, dan bertanya, pemilik penginapan, bisakah saya menyusahkan Anda untuk menyiapkan 2 kamar tamu untuk kami? Petik 2. Pemilik penginapan itu menguap. Dia akan membuka mulut untuk menjawab ketika cahaya ungu tiba-tiba melintas di matanya, membuatnya membuka matanya begitu lebar sehingga lebih besar dari mata sapi. Karena di tangan kanan Yun Che yang berada di dadanya, ada jari telunjuk yang tegak, dan antara jari tengah dan jari manisnya berwarna ungu yang bersinar. Ungu koin mendalam. Kantuk pemilik penginapan itu langsung lenyap tanpa jejak saat air liurnya hampir mengalir keluar. Dia menjalankan penginapan ini selama setengah hidupnya, jadi bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti. Dia segera mengambil ekspresi canggung dan menjawab, para tamu yang terhormat, saya benar-benar minta maaf, penginapan kecil kami hanya memiliki 1 ruang tamu yang tersisa. Petik 2. Hanya 1 ruangan yang tersisa. Yun Che membalikkan kepalanya dan berkata kepada Lan Sueruo, kakak senior, apakah Anda ingin kami menemukan penginapan lain? Pemilik penginapan itu segera memberikan wajah tegas dan berkata, para tamu yang terhormat, saya tidak berusaha menakut-nakuti Anda, tetapi kami adalah satu-satunya penginapan yang terletak di kota kecil ini. Bahkan setelah meninggalkan kota kecil kami, Anda tidak dapat menemukan satu pun tempat untuk tinggal di lingkar 200 mil. Tempat saya biasanya penuh, jadi memiliki kamar yang tersedia hari ini sudah dianggap sebagai keberuntungan Anda. Terlebih lagi, para tamu terhormat kami adalah pria berbakat dan wanita cantik, pasangan emas, kalian berdua pada dasarnya adalah pasangan yang dibuat di surga. Untuk bersama di tengah malam, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa kalian berdua adalah pasangan muda yang menikah. Bukankah 1 kamar tepat, mengapa Anda perlu 2 kamar? Yun Che memiliki wajah bermasalah ketika dia memandang Lan Sueruo dan berkata, kakak senior, mengapa kita tidak puas dengan 1 kamar? Selain ini, sepertinya tidak ada pilihan lain. Petik 2. Pria dan wanita yang sendirian. Di kamar, adegan yang tiba-tiba terlintas di benak Lan Sueruo langsung membuat jantungnya berdetak lebih cepat secara misterius, dan membuatnya agak bingung. Tapi, sebelum dia selesai berbicara, pemilik penginapan itu telah berseru, baiklah. Sekarang saya akan membawa Anda ke ruang tamu. Penginapan kami mungkin terlihat kecil, tapi saya jamin kebersihan dan kenyamanan akan membuat Anda puas. Silakan berjalan seperti ini. Petik 2. Kata-kata Lan Sueruo langsung terhalang. Setelah menggigit bibirnya dan memikirkan apa yang dikatakan penjaga penginapan sebelumnya, dia hanya bisa menurut. Jejak senyum melintas di kedalaman di mata Yun Che. Dia dengan lembut menjentikkan jari kelingking dan koin ungu yang dalam tanpa suara mendarat ke tangan pemilik penginapan. Pemilik penginapan itu langsung berseri-seri dengan sukacita ketika dia dengan gembira berjalan di depan mereka. Bisnisnya tidak buruk sejak membuka penginapan ini, dengan penghasilan hingga selusin koin dalam ungu setahun. Pengeluaran Yun Che langsung merupakan penghasilan bersih sebulan penuh. Dia telah melihat orang-orang yang murah hati sebelumnya, tetapi itu masih pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat seseorang yang bermurah hati ini. Dia dengan penuh hormat membawa mereka ke kamar tamu mereka dan bahkan dengan sengaja membantu mereka menutup pintu sambil pergi sebelum menghela nafas dalam hatinya, wanita muda ini benar-benar cantik tanpa kata-kata. Pria muda ini juga kaya dan mengesankan, siapa yang tahu keluarga berpengaruh mana yang keluar dari pasangan ini untuk pergi tur keliling. Ruang tamu tidak dianggap besar tetapi masih cukup bersih dan elegan. Dekorasi di dalamnya sederhana, tempat tidurnya cukup besar sehingga tidak ada masalah bagi 2 orang untuk berbaring. Ditiup angin seharian di belakang elang salju raksasa sudah lama membuat keduanya mengantuk dan lelah. Setelah Lan Sueruo masuk ke kamar, hatinya seperti rusa yang terperangkap dalam lampu depan. Ekspresinya sedikit hingar-bingar, sama sekali tidak memiliki sikap murah hati dan lembut seperti biasanya. Wajah cantiknya juga sedikit memerah seperti awan merah di pagi hari, menyebabkan dia sedikit kehilangan keagungan dan keanggunannya yang biasa sambil mendapatkan sikap seorang wanita muda yang akan membuat pria mabuk. Yun Che tersenyum dan berkata, kakak senior, Anda pasti lelah. Pergi dan istirahat dulu di tempat tidur. Petik 2. Kalau begitu Lan Sueruo mencoba yang terbaik untuk tetap tenang tetapi jantungnya tidak dapat menghentikan detaknya yang liar. Dia tidak bisa memikirkan. Tentu saja aku akan tidur di lantai. Sebagai seorang pria, bagaimana saya dapat membiarkan kakak senior tidur di lantai? Yun Che dengan ramah tersenyum dengan wajah yang benar-benar tidak berbahaya. Setelah dia selesai mengatakan itu, dia kemudian berjalan ke sudut yang berlawanan dari tempat tidur, duduk di lantai yang dingin, bersandar di dinding, dan berkata, kakak senior dapat tidur dengan tenang, saya akan tinggal di sini dan melindungi kakak senior. Petik 2. Gangguan dan kegelisahan di hati Lan Sueruo lenyap. Yang menggantikannya adalah gelombang arus hangat yang beredar di hatinya. Senyum di wajahnya persis sama dengan tatapan lembut yang dia berikan padanya setelah jatuh dari ketinggian, dan ketika dia berbaring di tanah dengan luka berat. Itu adalah pertama kalinya sejak melihatnya, dan juga pertama kalinya sepanjang hidupnya, bahwa jantungnya berdenyut dengan perasaan yang tak terlukiskan. Lantai di sini bukan terbuat dari kayu, melainkan batu keras yang dingin.
Bahkan jika selimut dibaringkan di lantai, tulang yang kedinginan masih bisa menembus setelah beberapa saat. Lan Sueruo menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Lantainya sangat dingin, bagaimana kamu bisa tertidur? Cedera pada tubuh Anda baru saja sembuh. Anda tidur di tempat tidur, saya akan tidur di lantai. Petik 2. Kata-kata Lan Sueruo mengejutkan Yun Ce sejenak. Dia dengan kuat menggelengkan kepalanya, tidak akan. Benar-benar keluar dari pertanyaan. Bagaimana bisa, sebagai seorang pria, membiarkan kakak senior tidur di lantai? Petik 2. Tidak apa-apa, aku pernah tidur di lantai sebelumnya, jadi. Itu berbeda. Wajah Yun Ce masih dipenuhi tekad, ini tidak ada hubungannya dengan tempat kakak senior suka tidur. Hal ini melibatkan martabat kita semua. Saya lebih suka membiarkan suster senior menikam saya sampai mati daripada membiarkan diri saya tidur di tempat tidur sementara seorang wanita tidur di lantai. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yun Ce bergumam dalam hatinya, mengapa kata-kata ini terdengar sangat akrab? Mengapa saya terus merasa bahwa saya telah mengatakan kata-kata ini kepada gadis yang berbeda sebelumnya? Puff, penampilan keras kepala Yun Ce sambil meneriakkan kata-kata, martabat kita laki-laki, diam-diam mengenai titik lembut di hati Lan Sueruo, dan dia tidak bisa menahannya saat dia tertawa terbahak-bahak.